sekarang ini, bisa Mas. Yang jelas situasi sekarang ini memang kita ya sedikit banyak harus dipaksa untuk menjalankan pembelajaran dengan sistem ini. Karena di tahun ajaran baru, di semester ganjil yang insya Allah se-Indonesia akan kita mulai pada tanggal 12 Juli 2021 besok, itu dengan situasi PPKM darurat ini bahwa semua harus lewat online, harus daring. Untuk itu yang jelas satu, kita harus dituntut tahu teknologi, kemudian kita juga harus dituntut untuk saling berkomunikasi, mengikuti perkembangan yang kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga tentunya kebijakan yang ada di daerah. Memang di sisi lain, jujur Kota Malang menginginkan tatap muka. Namun karena kemarin ya mohon maaf, menginginkan tatap muka karena kemarin juga di 19 April sudah melakukan uji coba PTM tatap muka dan alhamdulillah berkat dukungan panjenengan semua. Sekarang ini berjalan dengan baik kemarin, nggak ada klaster sekolah dan sebagainya, masyarakat juga mendukung 100%, walaupun mungkin 1-2 itu hal biasa. Itu menunjukkan bahwa memang jujur saja pembelajaran tatap muka masih merupakan pilihan utama. Tapi sekarang situasinya bahwa kita tidak boleh milih. Kita harus hanya satu pilihannya melakukan pembelajaran daring. Satu-satunya jalan adalah untuk meningkatkan minat teman-teman guru untuk mengapresiasikan, untuk menambah sebuah pengetahuan sumber daya manusianya agar nyun sewu mohon maaf kita tidak ketinggalan dengan daerah-daerah yang lain. Saya juga terima kasih, saya bangga karena kemarin Bu Handayani laporan ke saya, mau saya wakilkan bilangnya Pak menginginkan Bapak yang buka karena biar teman-teman itu tambah semangat. Terima kasih. Yang jelas kalau saya ada waktu saya pasti saya peruntukkan untuk teman-teman ya. Jadi saya nggak milih-milih. Jadi yang jelas untuk memberi semangat karena bagaimanapun juga tanpa semangat, tanpa kemauan panjenengan, kami yang ada di Veteran 19 ini bahwa pendidikan di Kota Malang tidak akan maju tanpa panjenengan. Untuk itu sekali lagi terima kasih panjenengan dengan giat nyun sewu tanpa pamrih melakukan ini ya demi kemajuan pendidikan di Kota Malang. Ayo kita tunjukkan bahwa Kota Malang bisa. Kemarin jujur dengan sekolah penggerak dengan Merdeka Belajarnya, mestinya di tahun ini kita juga ditunjuk. Cuma kami juga nggak mau menyalahkan siapa. Kalau saya rapat koordinasi kok ternyata kita masih belum ditunjuk, justru malah kota tetangga kita di Batu, tapi nggak apa-apa. Ke depan juga akan kita tata satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati, tolong kegiatan ini benar-benar diikuti dengan baik. Konon katanya sekarang ini dengan kita sering melakukan kegiatan-kegiatan workshop seperti ini, bahwa ya minimal ranking untuk Kota Malang akan lebih meningkat. Itu satu. Dua kalinya, memang kalau bicara pendidikan di Jawa Timur, di Kota Malang, merupakan pilihan utama bagi masyarakat di wilayah Jawa Timur, bahkan di Indonesia, kalau kita sudah bicara pendidikan. Makanya terima kasih kepada teman-teman, saya selalu menyampaikan bahwa produk guru itu sama. Bahwa penjenengan dengan teman-teman di kabupaten, teman-teman di Kota Batu itu sama. Produknya ya dari Universitas Negeri Malang, dari Kanjuruhan, kan sama, dari Budi Utomo. Tapi dikala mereka menjadi bagian
keluarga pendidikan di Kota Malang itu akan lain, semangatnya lain, kemudian bersaing yang positif juga akan lain. Lah ini yang menambah wacana buat pemerintah Kota Malang dan banyak pemerintah daerah juga bahwa dengan semangat penjenengan kami juga harus mengimbangi. Kami juga harus mengimbangi bahwa nyun sewu, mohon maaf, kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah Kota Malang pun jangan sampai satu merugikan bagi masyarakat, kedua juga merugikan bagi teman-teman pendidik dan non-pendidikan yang ada di wilayah Kota Malang. Untuk itu di tahun ini juga mohon maaf, mungkin juga untuk teman-teman yang belum PNS, belum P3K, ini ada lowongan tidak sedikit 1.211 kalau nggak salah untuk P3-nya guru SD SMP. Nah untuk itu tolong saya berpesan kepada teman-teman ikuti daftar, kemudian juga jangan sampai salah memilih. Sebelum memilih formasi dan sebagainya harus diperhitungkan. Kita juga harus pakai strategi biar kita tidak salah dalam memilih. Itu pesan saya. Kemudian terus lakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk peningkatan sumber daya manusia agar Kota Malang semakin diminati masyarakat. Memang tuntutannya berat, dengan semakin orang pengen ke Kota Malang, ya kita tidak boleh hanya stuck. Itu terus ya harus kita punya kreativitas untuk peningkatan sebuah mutu pendidikan. Insya Allah beberapa bulan yang lalu kami juga dapat masukan dari masyarakat bahwa untuk adik-adik kita di SMA, SMK itu untuk budi pekertinya agak kurang. Nah ini teman-teman dari tim penyusun kurikulum yang insya Allah ini masih kami kaji. Alhamdulillah kurikulum kita untuk muatan lokal yang nanti adalah kurikulum kota bertoleransi. Ya, nanti juga akan kami gabungkan dengan budi pekerti. Insya Allah kalau itu nanti kita lakukan, itu akan membuat bahwa hasilnya bukan 5 atau mungkin 6 tahun, tapi 10 tahun yang akan datang atau bahkan 15 tahun yang akan datang bahwa lulusan-lulusan di Kota Malang ini memang untuk budi pekerti, sopan santunnya juga akan lebih bagus. Insya Allah sekarang baru digodok oleh teman-teman, dalam waktu dekat juga pasti ada pelatihan itu untuk kurikulum bertoleransi yang kita gabungkan dengan karakternya Kota Malang, kemudian dengan budi pekertinya, dengan unggah-ungguh. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa anak pinter itu banyak, tapi orang yang tahu. Jadi orang pinter itu banyak, tapi orang yang tahu itu yang sulit. Kenapa saya bilang tahu? Kalau kita sudah tahu itu tahu segalanya. Kalau pinter kan hanya pinter mata pelajaran, tapi kalau tahu kan tahu unggah-ungguh, pergaulan. Saya ini posisinya ada di kelompok apa, saya ini posisi saya hidup di masyarakat yang bagaimana. Nah, ini yang memang harus selalu kita berikan kepada anak didik kita, apalagi penjenengan semua adalah di sekolah dasar. Jadi mau tidak mau ini adalah sebagai dasar, sebagai landasan kurang berhasilnya sebuah generasi kita yang akan datang itu juga termasuk tanggung jawab kita bersama. Apalagi kami yang ada di Veteran 19, orang yang menangani pendidikan itu tanggung jawab yang paling berat. Kemudian yang berikutnya, terima kasih saya ucapkan kepada semua, karena alhamdulillah kemarin gawe kita penerimaan peserta didik baru berjalan dengan baik, tidak ada kendala apapun.
kemudian masyarakat juga tidak dibingungkan dengan sistem kita, tidak banyak yang protes, alhamdulillah. Ini bukan karena kami yang ada di Veteran 19, tapi karena kerja bareng kita, kerjasama kita, koordinasi kita. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa ayo kita itu kerja tim. Kalau namanya sudah Kota Malang, kita tidak bisa muncul sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menonjolkan bahwa baik kita, baik si A, baik si B, tidak. Tapi ini adalah kerja tim, kerja kelompok. Untuk itu terima kasih namanya kepada teman-teman di SD, sangat luar biasa kemarin teman-teman operator di SD. Kenapa? Karena teman-teman di SD baik mulai pendaftaran yang SD sampai selesainya pendaftaran SMP ini, kalau tidak dibantu oleh teman-teman di SD, akan terjadi kerumunan, gerombolan masyarakat, kemudian protesnya masyarakat. Ternyata sangat luar biasa untuk teman-teman SD yang membantu calon peserta didik baru di SMP. Begitu sekali lagi saya apresiasi kepada teman-teman di SD, mulai dari kepala sekolah, teman-teman guru, dan operator utamanya. Karena kemarin itu setelah saya evaluasi, kami selalu turun ke lapangan di SMP, justru di SMP itu sama sekali tidak ada masyarakat calon peserta didik baru, calon orang tua yang daftar. Jadi SMP itu benar-benar sepi, benar-benar enggak ada. Dan di kami pun juga demikian, semua sudah bisa diselesaikan di teman-teman di sekolah dasar. Seandainya ada 1-2 itu hanya ya mungkin yang kurang puas, tapi alhamdulillah masyarakat setelah dijelaskan, setelah dipahamkan di sini pun mereka tidak sampai marah, tapi mereka menerima. Ini kenapa? Karena juga di saat mereka ada di sekolah dasar, saat mereka ada di operator yang pertama itu sudah dijelaskan sedemikian rupa. Jadi ya akhirnya pahamlah semuanya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kami atas nama pribadi kedinasan keluarga besar dinas pendidikan, seandainya ya masih ada kekurangan manusia. Nanti juga pasti ada evaluasi untuk ke depan. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih, kami nggak bisa memberikan sambutan yang banyak, saya hanya menekankan, saya selalu menekankan, monggo teman-teman selalu tingkatkan untuk workshop, untuk pelatihan-pelatihan. Kenapa? Karena dengan pelatihan, dengan sering kita melakukan ya sosialisasi, kemudian komunikasi antar teman dengan narasumber, ini akan menambah wawasan kita, ya, wawasan kita ke depan, agar nyun sewu bahwa di sana sudah sampai grade B, ya di sini harus grade B minimal, kan itu. Dan saya selalu tekankan bahwa Kota Malang ini adalah kota pendidikan, untuk itu ayo kita belajar menjadi seorang guru yang cerdas, seorang guru yang supel, dalam hal ini adalah positif, kemudian jangan sampai ada berita-berita minor tentang pendidikan di Kota Malang. Kalau kira-kira panjenengan ada dan mendengar atau mungkin mengetahui hal-hal yang menurut panjenengan minor, misalkan kurang baik, sampaikan ke kami. Kami terbuka untuk siapapun, untuk hal apapun. Jangan khawatir, rahasia tetap akan kami jaga. Jadi semua itu demi kemajuan pendidikan di Kota Malang, kekompakan pendidikan di Kota Malang, karena kita percaya bahwa pendidikan ini tidak bisa kita majukan hanya lewat 1, 2, atau 10 orang. Tapi kita harus bekerja bersama-sama untuk mewujudkan pendidikan di Kota Malang yang semakin bagus, masyarakatnya mempercayakan kepada kita. Jadi kalau ada hal-hal apapun,
komunikasi dan koordinasikan kepada kami. Hal apapun, ya, kalau tentang pendidikan, tentang orang tuanya dan sebagainya, monggo kami terbuka. Saya selaku pimpinan yang ada di Veteran 19 ini, mulai dari staf sampai saya, pucuk pimpinan, saya selalu menerima dan welcome untuk siapapun. Kalau ke saya yang penting asal kalau pas nggak ada di tempat, ya harus sabar menunggu. Kalau ada di tempat mungkin juga banyak tamu, ya harus sabar menunggu. Tapi jangan khawatir, sebelum tamu kami pulang, kami tidak akan pulang. Jadi semua pasti kami temui. Saya kira itu, selamat mengikuti kegiatan ini dan semangat ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman tim narasumber, Bu Istiqomah Amini ya, dari Dinoyo 1, kemudian Bapak Andreas Setiono dari Anak Saleh. Tolong berikan yang terbaik dan tolong teman-teman juga nggak usah canggung tanya ya. Toh kan ini dari rumahnya masing-masing, jadi biar bisa agak santai ya. Seperti kemarin teman-teman itu katanya di kala PPDB itu teman-teman SMP itu malah jarang di sekolahan, mereka dari rumah. Jadi operator SMP ini saat mensuspend itu juga dari rumah sambil ngomong katanya. Itu kan menunjukkan bahwa ternyata teknologi yang kita gunakan, teknologi yang kita kembangkan itu juga agak harus mengenakkan pada kita semua. Saya kira itu Pak Win, semangat nih. Titip pada teman-teman semuanya ya. Dan tolong tetap untuk tahun ajaran baru tanggal 12, tapi sementara daring dulu. Ya, Oke, saya kira itu karena sudah mulai kemarin pelatihannya, nggih. Jadi nggak perlu dibuka toh sekarang. Kan sudah mulai kemarin. Saya kira itu, terima kasih. Monggo, saya masih ada waktu sekitar ya 10 menit. Kalau ada yang mau tanya, monggo sebelum saya tutup. Saya tawarkan. Tanya apapun, monggo. Sepanjang saya bisa saya jawab sekarang, seandainya enggak, ya nanti pasti akan saya jawab lain waktu. Mohon izin Bapak. Monggo Bu Wipit. Tapi saya tidak bertanya, saya selaku Ketua Komunitas Penggiat Literasi Kota Malang, secara pribadi dan atas nama komunitas mengaturkan beribu terima kasih atas motivasi dan dukungan yang Bapak berikan kepada komunitas Penggiat Literasi Kota Malang, di mana di sela-sela waktu yang luar biasa sibuk, Bapak masih berkenan untuk memberikan motivasi kepada kami semua. Oke, matur nuwun sangat Bapak. Sami-sami Bu, mohon maaf kalau ada kekurangannya, tetap semangat ya teman-teman ya. Dan tolong tetap jaga protokol kesehatan, kurangi kerumunan, kemudian dikira sekiranya penjenengan fisiknya kurang bagus, ada terasa nggak enak badan, nggak usah dipaksakan untuk masuk berkomunikasi dengan temannya, berinteraksi dengan temannya. Jadi sekarang kurangi ketemu itu, toh sekarang zaman sudah maju, jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tetap sampaikan kepada siapa, teman, saudara, tetangga, murid penjenengan, kemudian orang tua, bahwa kita tetap menjaga protokol kesehatan karena bagaimanapun juga situasinya masih seperti sekarang ini. Mungkin yang lain, Pak Win? Izin Pak Sarjana. Monggo Pak Win. Alhamdulillah siang hari ini Bapak sehat dan bisa. Alhamdulillah. Doanya teman-teman. Ini tadi sebelum pelaksanaan kegiatan, teman-teman pengurus menyampaikan Pak, sebetulnya yang mengikuti kegiatan ini kan yang memiliki akun belajar.id. Iya, .id. Karena semangatnya yang luar biasa, sebetulnya jatahnya hanya 100. Itu ada 162 itu. Nah, ini yang hadir 162. Iya, 162 luar biasa. ini ada dua macam, Mbak, pesertanya. Ada yang memiliki akun belajar.id, ada yang tidak atau belum. Nah, terkait dengan ini, bagi yang memiliki akun belajar.id itu akan menerima piagam sertifikatnya dari Revo. Tapi bagi teman-teman yang belum memiliki
akun belajar.id tadi berharap agar sertifikat berkenan Bapak menandatangani, karena ini 32 jam supaya bisa digunakan oleh teman-teman untuk pengajuan angka kredit. Monggo, siap. Pokoknya untuk kemajuan Kota Malang, yang jelas kalau saya prinsip, satu, saya akan selalu membantu siapapun dengan catatan ketoh ada kegiatan dilakukan benar, ini juga ada proposalnya ada di saya, kenapa harus saya persulit? Saya selalu mempermudah orang. Jadi kepada siapapun, ayolah kita hidup jangan mempersulit orang, kita permudah aja hidup ini biar kita juga dipermudah oleh orang lain. Alhamdulillah. Itu. Dan tolong yang mungkin belum mempunyai akun pembelajaran.id tadi juga bagaimana caranya harus segera memiliki, kan gitu ya. Terus semangat. Mungkin itu ada lagi? Cekap Pak. Cukup, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segalanya. Saya akhiri, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah berkenan. Sama-sama. Dan panjenengan sangat memotivasi kami, Guru Jenengan. Amin. Selalu belajar dan belajar. Ya, semangat. Sehat selalu Bapak. Amin. Semuanya sehat selalu juga ya, jaga nggih. Amin. Baik Bapak Ibu, acara kita lanjutkan. Kami haturkan kembali, kita kembalikan kepada coach kita, Coach Listi, untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Monggo, Coach. Ya, terima kasih Bu Dian, Bapak Ibu semuanya. Ajak saya lanjutkan kembali nggih. Tadi sudah sampai turn in ya, diserah-serahkan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan, Bapak Ibu dibuka kembali tryout-nya, terus kemudian sudah Bapak Ibu tidak usah mikir tadi slide-nya, aduh sudah saya simpan apa belum, tidak. Jadi itu sudah auto ya, sudah otomatis tersimpan. Baru kemudian, ini mohon maaf ya, karena di classroom saya itu saya sebagai guru, jadi tidak ada tombol turn in atau serahkan. Ini menggunakan classroom saya ketika di GMT, tinggal saja dikirim atau serahkan, bukan kirim ulang ya, tapi serahkan, atau di sini ada tombol turn in. Begitu saja, tidak perlu Bapak Ibu membuat slide baru. Itu saja terkait dengan tryout. Saya yakin pasti setelah Pak Suwarjano memberikan motivasi kita, itu saya yakin pasti nanti malam akan bertebaran tryout-tryout yang akan terkumpulkan. Okay? Nah, Bapak Ibu semuanya, langsung saja saya kepada materi Google Form. Saya yakin pasti Bapak Ibu sudah familiar. Karena ini waktunya sudah kurang 1 jam, padahal banyak materi yang harus disampaikan oleh saya dan Coach Andre. Saya persingkat saja. Google, Bapak Ibu bisa membuka file Google Form dari yang pertama Bapak Ibu bisa mengklik tanda 9 di sini. Nah, bisa dimulai dari sini, terus kemudian ada formulir. Oh ya Bapak Ibu semuanya, kami Komunitas Penggiat Literasi adalah komunitas yang sangat mendukung Merdeka Belajar. Salah satu dari Merdeka Belajar adalah kami melayani semua peserta didik, semua peserta dengan beraneka ragam macam kebutuhan. Termasuk dengan peserta kita kali ini, ada peserta yang masih baru pemula, ada peserta yang sudah level medium, ada peserta yang sudah level advance, sudah lanjut, begitu ya. Nah, itu nanti akan semua kami fasilitasi. Nah, saya yakin pasti Bapak Ibu juga sudah familiar dengan Google Form. Nah, oleh karena itu saya juga akan menyampaikan langkah-langkah Google Form yang sudah diajarkan di Google Master Trainer. Level 1 tentunya. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mengklik tanda kosong seperti ini. Nah,
sebelumnya saya ingin bertanya, pasti Bapak Ibu sudah familiar dengan Google Form ini untuk tes tulis mungkin, untuk tes online ataupun barangkali juga untuk survei. Nah, kalau kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana kita buat survei dulu. Nah, yang pertama adalah dari judul, form judul ini. Ini dari dasar sekali, ya Bapak Ibu. Nah, dan ini insya Allah saya nyerempet sedikit seperti apa yang ada di tryout ya, tryout 2 khususnya. Begitu. Mungkin Bapak Ibu juga sambil bisa sekalian jalan biar nanti malam tidak terlalu lembur, begitu. Nah, judulnya ini tentang liburan, karena kita di bulan Juli sangat identik dengan liburan. Tetapi karena PPKM, ya kita harus bisa menahan diri untuk tidak liburan dulu. Karena ada berbagai macam penyekatan. Oke, jadi kita sekarang pura-puranya kita mau liburan nih. Nah, jadi ini kita buat formnya tentang survei liburan. Saya pengen tahu kira-kira ini liburannya kemana ya. Nah, ini adalah form judul. Nah, agar kita tidak lupa, kita cukup klik saja di sini, Bapak Ibu. Nah, 1 klik saja. Ini nanti langsung nge-link, ini adalah nanti judul dari form kita. Kita mau membuat survei tentang liburan. Kira-kira liburan kemana saja? Nah, maka kita akan buat pertanyaan, Bapak Ibu. Pertanyaan. Pertanyaannya apa? Nah, kira-kira kemana ya? Tentukan rencana destinasi liburan Anda. Nah, kira-kira kemana ya ini ya? Nah, apabila kita mau memberikan jawaban singkat, nah Bapak Ibu bisa mengklik jawaban singkat. Tapi karena kita ingin misalkan karena survei, untuk mempermudah, kita mungkin pilihan ganda dulu aja deh. Nah, mau kemana ini? Nah, di sini kita bisa menambahkan jawaban kita, misalkan kita mau ke Banyuwangi. Nah, karena ini memang adalah impian saya, di bulan Juli saya sudah melis di Google Calendar saya kita mau ke Banyuwangi, tapi karena PPKM tidak jadi. Terus kemudian ke Bromo dan juga ke Bali. Nah, Bapak Ibu. Nah, jadi ini kita sudah membuat survei liburan. Karena kita survei, apa perlu diberi bentuk kuis? Tidak perlu, karena ini adalah sifatnya survei. Begitu. Nah, karena adalah suatu pertanyaan yang wajib, jangan lupa kalau wajib kita centang tombol ini. Wajib. Artinya kalau sudah seperti ini ya, Bapak Ibu harus memilih, tidak bisa di-skip. Gitu. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu misalkan saya tidak mau membuat pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Saya mau membuat pertanyaan misalkan paragraf. Boleh Bapak Ibu. Bagaimana caranya untuk menambah? Kita tinggal menekan tanda tombol tambah. Begini. Ini sekaligus saya memandu Bapak Ibu semuanya untuk tryout. Untuk tryout 2. Nah, mengapa Anda memilih tempat tersebut? Tempat tersebut, tanda tanyanya. Nah, karena ini adalah bentuk kalimat reasoning ya, kita menanyakan alasan, berarti kita tidak pengen mendengar jawaban dari Bapak Ibu peserta secara langsung, ya sudah kita pakai paragraf yang uraiannya lebih panjang begitu. Nah, kemudian ini juga jangan lupa kalau misalkan ini wajib diisi, kita centang seperti ini. Nah, biasanya kan seringkali Google Form itu hanya untuk tes online, tapi juga bisa untuk survei. Begitu. Atau misalkan juga Bapak Ibu ingin menambahkan bagian, tapi tidak di satu halaman. Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menambahkan bagian di sini. Gitu. Nah, kita mau buat pertanyaan lagi. Jangan lupa klik tanda tambah di sini. Dan ingat Bapak Ibu, saya sering melihat sebuah Google Form itu terkadang ada yang kosong di sini. Nah, kenapa kok bisa kosong? Terkadang kita tuh salah menaruh kursornya, sehingga kita tanda tambah. Misalkan kursor saya ada di sini tadi ya. Nah, kita maunya adanya di sini. Terus kita salah klik. Nah, itu akhirnya nanti akan muncul seperti ini.
tetap kosong begitu ya. Jadi jangan lupa untuk menaruh kursornya dengan baik begitu. Ini adalah Google Form secara simpel tentang survei liburan. Google Form selain digunakan untuk survei tadi seperti yang sudah saya katakan bisa digunakan untuk tes tulis online. Nah, disinilah salah satu yang membedakan dengan Gmail biasa, di mana yaitu misalkan ini adalah kita buat pertanyaan ya, kita sudah bikin pertanyaan, kita tinggal klik saja di sini. Nah, klik tanda stelat, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan anak-anak masih banyak yang menggunakan belum menggunakan email.id, bolehlah ini tidak usah kita centang, biar semua email bisa terkumpul di kita. Kita klik yang di kuis ini, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita jadi tes online, kita klik jadikan kuis. Dan yang paling menarik, Bapak Ibu, di Google Form akun belajar ID ini, di sini ada mode terkunci. Artinya ketika anak-anak mengerjakan soal, mereka tidak bisa membuka tab ataupun halaman lain untuk browsing, karena sudah terkunci. Akan tetapi syaratnya jangan lupa diklik aktifkan mode terkunci ya. Akan tetapi syaratnya Bapak Ibu, nah ini masih ada syaratnya, ini hanya untuk fasilitas Chromebook saja. Begitu. Tapi paling setidaknya kita kan sudah tahu ya, oh berarti manfaatnya ini sangat manfaat sekali. Kalau kita mau mengadakan tes online, benar-benar anak-anak nggak bisa buka halaman lain, bisa browsing begitu. Jangan lupa klik simpan. Nah, biasanya saya pun juga mendapati Google Form itu ketika mereka responden sudah mengisi, itu di presentasi ini itu kalimatnya hanya jawaban Anda telah kami rekam. Nah, ini biasanya dibiarkan begitu saja. Nah, seharusnya kita bisa lebih kreatif, memberikan semangat, motivasi kata-kata yang lain. Mungkin biar jawabannya tidak default gitu ya, tidak standar aja. Nah, seperti ketika Bapak Ibu mengisi form pendaftaran dari kami, nah jangan lupa, terima kasih. Di pesan konfirmasi ini kita appreciate ya atas jawaban dari responden. Terima kasih. Ini saya ambil contoh ya. Terima kasih. Anda sudah mendaftar pelatihan akun belajar .id. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Jangan lupa simpan. Nah, apa saja kemudian di menu Google Form ini, misalkan Bapak Ibu yang memiliki kelas paralel, nah, misalkan saya dengan Pak Andri sama-sama mengajar kelas 6 di satu sekolah yang sama, begitu, boleh, misalkan ketika saya membuat soal, Pak Andre ini orangnya sibuk luar biasa, Bu Isti saya pinjam dong, misalkan tes online-nya Bu Isti, tapi nanti saya modifikasi, boleh. Nah, bagaimana? Kita tinggal tekan tombol ini, terus kemudian kita tambahkan kolaboratornya. Terus kemudian kita tambahkan emailnya Coach Andre. Andreas Setiono 19@guru.sd.belajar.id. Nah, misalkan ini. Sudah. Apa perlu kita centang beritahu orangnya? Ya, biar masuk ke email beliau. Nah, ini di sini juga begitu, Bapak Ibu, ada setelannya. Kira-kira beliau hanya bisa seorang editor saja atau tidak? Nah, kita jadikan beliau editor. Begitu ya, dan nanti editor dapat melihat dan menghapus jawaban formulir. Jangan lupa kita kirim. Dan Bapak Ibu, karena Google Workspace ini artinya dia tidak bekerja sendirian, Google Form juga dia punya kolaborasi dengan akun Google yang lainnya. Pasti Bapak Ibu tahu. Nah, karena kalau sudah kita membuat soal pasti pengen jawaban kan? Nah, kira-kira dia partnernya Google apa ini Bapak Ibu? Boleh dong kasih saya masukkan kira-kira di chat apa ya partnernya ya? Atau boleh Bapak Ibu open mic biar lebih interaktif? Apa Bapak Ibu? Google Sheet. Luar biasa sekali Bu.
Luar biasa sekali, betul sekali. Google Sheet ya Bapak Ibu, karena nanti ini langsung auto jawabannya di Google Sheet. Ketika kita buka Google Sheet-nya, langsung menuju ke spreadsheet-nya, begitu. Nah, tidak hanya itu saja Bapak Ibu, ternyata Google Form ini juga kita, di sini ada menu add-on. Add-on, saya ambil yang di sini saja add-on-nya. Nah, add-on-nya. Di sini ada form builder. Nah, ini Bapak Ibu barangkali kalau sudah punya bank soal, misalkan bank soalnya dalam bentuk Word, Bapak Ibu bisa convert ke Google Doc, terus kemudian Bapak Ibu masukkan ke form builder, langsung akan tercopy di sini. Atau juga Bapak Ibu misalnya ini sangat sibuk sekali, orang yang sangat sibuk sekali, rajin pelatihan ke sana kemari, rajin jadi narasumber. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat Google Form ini nanti ada due date-nya, ada tenggatnya dengan menggunakan form limiter. Form limiter. Nah, ini kebetulan Bapak Ibu saya sudah sudah menginstal form limiternya. Itu caranya gampang sekali. Nanti di menu add-on dicari form limiter. Nah, form limiter. Nah, kita select. Ini bisa kita kita batasi due date-nya. Ya, misalkan saya sudah membuat soal, ini harus dikerjakan untuk Bapak Ibu sampai besok. Nah, sampai besok tanggal 10, terus kemudian sampai jam 9 pagi misalnya, 9 AM. Sudah, jangan lupa diklik set. Nah, langsung otomatis ini nanti ketika Bapak Ibu atau anak-anak nanti mengerjakan di atas jam 9 sudah tidak bisa diakses lagi. Biasanya akan confirm ke email kita. Begitu. Biasanya ini digunakan kalau anak-anak daftar ulang di SMP. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Suarjana tadi, appreciate dengan yang di SD, kepala sekolah, operatornya, karena saya termasuk orang di situ. Begitu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu ini juga bisa number of from responses. Begitu. Nah, ketika saya buat Google Form untuk pendaftaran pelatihan ID ini, sudah saya batasi 100. Tapi kemudian ada beberapa yang datang WA, Ibu apa sudah ditutup gini. Nah, akhirnya kami berkoordinasi, kayaknya ini peminat sangat banyak sekali, kemudian saya buka lagi ini akhirnya. Tidak menjadi 100. Nah, ini untuk membatasi respon dari responden. Begitu. Baik, itu saja dari saya tentang Google Form, karena ada banyak sekali materi yang lebih menarik lagi, ada Google Sheet dan Google Classroom. Coach Andre, mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Google Form? Ya, luar biasa ya Coach Isti. Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar? Sehat semuanya ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, baik. Saya akan sedikit menambahkan saja apa ya. Jadi kalau tadi Coach Isti sudah menyampaikan tentang manfaat ya dari Google Form. Nah, Bapak Ibu tidak hanya memanfaatkan Google Form itu hanya untuk survei saja ya, sebenarnya bisa juga untuk soal online dan juga bukan untuk buat soal saja gitu. Karena selama ini yang kita tahu hanya dibuat-buat soal ya Bu Isti ya. Ya, betul, betul. Kalau ujian pasti Google pakai Google Form. Sudah, cuman itu aja. Padahal kita bisa memanfaatkannya banyak Bapak Ibu. Salah satu contohnya bisa kita juga untuk penilaian KI1 dan KI2. Wih. Ya. Nah, gimana tuh ya caranya ya menilai KI1, KI2 di masa daring. Nah, ini kami akan tunjukkan salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi kami setiap pagi itu selalu membuat daftar hadir dan monitoring untuk anak-anak, di mana mereka harus sebentar saya review dulu ya biar tahu. Nah, di mana anak-anak setiap hari dia harus absen di kelasnya masing-masing, misalkan ya dia contoh misalkan hari ini ya. Nah, saya absen, kemudian saya pilih peserta didik, atas nama siapa, saya tinggal pilih hadir, izin atau sakit. Akan hadir, setelah itu saya pilih next atau berikutnya. Nah, disinilah nanti tempat kami melakukan penilaian KI1 dan KI2. Karena anak-anak di rumah, terus gimana ya nilai KI1, KI2-nya? Kalau tiba-tiba muncul di rapot, terus kita nggak punya
apa ya istilahnya, nggak punya data ini kan, wah ini bisa nilainya dipertanyakan nanti gitu. Nah ini kita bisa membuat daftar hadir plus monitoring. Contoh hari ini saya sudah melaksanakan sholat, oke tinggal centang misalkan. Nah, ini kan pertanyaan spiritual yang indikator pertama. Hari ini saya sudah bersyukur, nah, kan juga yang kedua ya, indikator spiritual ya Bu Esti ya, penilaian KI1 yang spiritual yang kan ada 4 indikator. Nah ini sudah saya masukkan semua, ada 4 indikator. Udah selesai, anak-anak tinggal next. Nah yang next-nya ini juga nanti ada sosial. Nah jadi selain saya membuat daftar hadir, tidak hanya daftar hadir, tapi anak-anak juga langsung kita nilai di monitoringnya, monitoring mereka di penilaian KI1 dan KI2. Hari ini saya mengikuti pembelajaran di kelas dengan tertib, via Zoom ya maksudnya, mengerjakan tugas guru tepat waktu, tidak dibantu oleh orang tua misalkan, terus membantu orang tua pekerjaan apa. Nah itu kan termasuk penilaian jujur, tanggung jawab, disiplin. Nah dan itu bisa Bapak Ibu tambahkan. Nanti kalau Bapak Ibu udah lihat di responnya sini, Bapak Ibu akan bisa merekap. Nah, nanti tinggal kita konversi saja. Oke, nanti berarti yang misalkan dia banyak tidaknya itu kan berarti nanti poinnya 1. Kalau baik berarti kan poinnya 2, kalau sangat baik kan poinnya 3 atau SP. Jadi sambil kita buat persen untuk anak-anak, kita juga bisa melakukan penilaian KI1 dan KI2. Begitu. Jadi sambil menyelam minum air ya. Kelelepen. Gitu Bapak Ibu. Jadi silakan nanti dicoba dimanfaatkan supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak hanya memanfaatkan Google Form hanya untuk membuat soal online. Kemudian yang lebih keren lagi, ini saya juga pengen tunjukkan, Google Form juga bisa loh dibuat sarana rekreasi untuk anak-anak. Saya akan kirim nih Bu Isti chat. Kirim chat, coba. Silakan Bapak Ibu coba. Oke, nih silakan. Silakan Bapak Ibu klik form itu, silakan dicoba Bapak Ibu. Jadi saya Google Form itu juga bisa digunakan untuk sarana rekreasi anak-anak. Wih, dalam nih. Jadi Google Form bisa kita set atau kita buat sebagai sarana rekreasi anak-anak. Silakan di chat Bapak Ibu coba. Sudah ada ya di chat ya? Bu Isti sudah masuk di chat? Halo, Bu Isti? Bu Isti? Sudah, Coach. Sudah, Coach. Sudah ya, oke. Silakan Ya. para peserta untuk mencoba. Itu linknya di chat itu adalah Google Form yang saya buat untuk sarana rekreasi anak-anak. Ya, ini sebenarnya bukan untuk anak-anak ya, ini untuk guru. Kalau untuk saya mencontohkan saja, tapi untuk anak-anak nanti juga bisa ada sendiri gitu ya. Nah, psikologi kepribadian judulnya. Ya, atau apalah, cerita tentang apa. Jadi nanti anak-anak itu kita ajak seperti survival gitu ya dari sini. Jadi misalkan contoh seperti yang Bu Isti tadi sampaikan. Misalkan kamu mau survei liburan kemana? Ya, kita mau ngadain survei liburan, tapi kan kita pengen tahu tujuannya anak-anak ini kemana ya. Terus berapa persen yang ngambil liburan. Contoh tadi kan Bu Isti, misalkan kota Bandung, ke kota Surabaya, ke kota Bali misalkan. Nah dari situ kan kita pengen tahu di Bali itu mana tempat yang dituju. Apakah di Kute, atau di Bedugul, atau di misalkan di GWK. Itu bisa. Jadi anak-anak ketika pilih Bali, maka dia akan diarahkan menuju ke pilihannya dia. Misalkan dia pilih Bandung. Nah, anak-anak juga bisa kita lanjutkan, nanti yang muncul itu jawaban yang kota Bandung, bukan lagi jawaban yang kota Bali. Nah, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada di Google Form, seperti yang disampaikan Bu Isti tadi. Jadi, masih bisa atau banyak yang bisa dieksplor Bapak Ibu, cuma memang keterbatasan waktu yang harus kami bagi-bagi materinya. Mungkin nanti monggo kalau misalkan mau diagendakan kita kopdar gitu ya. Di luar jam latihan, Pak Andre, Bu Isti, Pak Andre, kita pengen belajar Google Form dong lebih mendalam. Oke, kita akan open Zoom atau open Meet lagi di lain waktu gitu. Nanti kita bisa mengupas habis tentang ini. Karena memang kalau kita semua buka di sini waktunya nggak cukup ya Coach Isti ya. Betul sekali, betul sekali. Nah, Bapak Ibu gimana? Sudah menjawab belum? Oke, saya contohkan ya. Misalkan ini saya ya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi Bapak Ibu. Ketika saya membuat kokologi ini ya. Nah, saya misalkan menjawab. Bapak Ibu ini menjawab kan memilih ya 1, harimau.
Maka setelah Bapak Ibu pilih harimau, ketika diklik next, maka dia akan muncul ke tempatnya harimau. Kabar baiknya ini, kabar buruknya ini. Tapi ketika nanti Bapak Ibu memilih yang lain, coba Bapak Ibu saya kembali, ya misalkan saya kembali, saya pilih yang anjing, nah misalkan ya, jangan deh, gak enak, burung aja, burung beo. Jadi yang kabar baiknya kabar buruknya saya pilih harimau, kabar baiknya saya pilih burung beo. Maka nanti kita akan baca yang kabar baiknya yang dari burung beo. Tak ada yang paling cocok untukmu selain pasangan yang banyak bicara. Aduh. Nah, seperti itu nanti bisa Bapak Ibu mainkan. Tetap dicoba Bapak Ibu lihat. Dengan kita memanfaatkan Google Form, ternyata pilihan tadi itu bisa kita arahkan tidak hanya ke satu atau di next gitu. Kalau yang tadi dicontohkan Bu Isti itu kan dia continue ya, bersambung terus gitu. Nah, selama ini kita juga gitu. Buat soal itu selalu next gitu. Padahal kita juga bisa buat soal yang seperti ini. Nah, dari sini pindah kemana, dari sini pindah kemana. Nah, seperti itu. Jadi ini pengembangan saja dari Google Classroom, dari Google Form yang masih banyak atau bisa dieksplor. Klik next, nanti setelah itu pindah ke pertanyaan. Setelah ini selesai, kita bisa pindah ke pertanyaan selanjutnya. Begitu pula yang ini kan multiple choice ya. Ketika saya pilih jawaban lautan yang biru, maka jawabannya akan langsung mengarah ke lautan yang biru. Tetapi ketika saya pilih gunung hijau, dia nggak mungkin mengarah ke lautan biru, dia pasti akan mengarah ke pilihan yang gunung hijau. Contoh, saya pilih lautan biru misalkan. Maka di sini yang muncul adalah jawaban untuk pilihan lautan biru. Jadi penasaran nih, gimana ya cara buatnya? Nah, itu kan bisa juga kita mengajak anak-anak kita untuk survival ya, petualangan gitu. Misalkan kita punya cerita tentang apa atau punya tebak-tebakan tentang apa, materi tentang apa, nah itu bisa aja anak-anak untuk survival. Nah, gini. Nah, biar penasaran, ini nanti kita bisa open lagi ya bersama Coach Isti tentang bagaimana sih cara buatnya, kok bisa seperti itu. Dan nanti di akhirnya itu nanti kita bisa punya nih, kalau saya mau cek ya sekarang, misalkan saya di sini, saya pengen cek sudah berapa yang jawab ya, gitu misalkan. Oh ternyata belum ada yang jawab, oh belum saya refresh. Gitu. Nah kita bisa, oh maaf salah. Jadi kita bisa melihat apa namanya hasil atau review dari yang sudah mengisi Gogologi itu tadi. Jadi kita bisa melakukan survei atau bisa melakukan apa ya istilahnya ya Bu ya, melakukan cerita atau penilaian, tapi dengan cara anak-anak yang nggak bosen dan nggak membosankan gitu. Kan biasanya anak-anak itu kan kalau cuma jawab saja gitu kan membosankan. Tuh. Nah, selain itu Bapak Ibu nanti masih bisa atau masih banyak yang bisa kita eksplor ya dari Google Form. Selain yang seperti ini tadi, kita juga masih bisa eksplor seperti tadi Bu Isti juga menjelaskan, jawaban itu masih banyak ya, tidak hanya jawaban singkat atau jawaban pendek, tetapi juga bisa juga dengan model jawaban yang lain seperti survei, checklist atau checkbox. Bahkan mungkin ini kendala yang biasanya saya temui ya, guru-guru kadang ngasih soal, ngasih di Google Form gitu atau di soal di mana gitu ya di Google Form, meminta anak-anak untuk menulis, kemudian meminta misalkan menulis tegak bersambung atau mengerjakan soal matematika, tapi cara pengumpulannya difoto nanti via WA. Waduh, ini kalau WA-nya nggak bermasalah nggak apa-apa, tapi kalau pas bermasalah, pernah ya ibu-ibu ya, misalkan anak ini kerjakan dengan ditulis ya, harus ditulis di lembar jawaban, nanti difoto dikirim ke ibu, misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu Bapak Ibu seperti itu, cukup memanfaatkan ini. Jadi di tanda plus ini, nanti Bapak Ibu bisa memilih jawaban yang upload file ini. Nah, manfaatkan upload file ini ya. Jadi tidak perlu lagi nanti dikirim via WA, tapi juga bisa dikerjakan di sini. Jadi misalkan pertanyaan tulis seperti contoh misalkan ya. Tulis seperti contoh. Kemudian Bapak Ibu menyematkan contohnya, misalkan tegak bersambung, gitu. Nah, contoh saya cari aja tegak bersambung.
Nah, misalkan seperti ini, mana nih? Nah, misalkan contohnya kita anak-anak kita masih tugas menulislah tentang huruf tegak bersambung. Oke, misalkan nanti sampai Z, katakanlah contohnya kita kasih anak-anak mereka menulis huruf tegak bersambung atau mengerjakan soal lah dari Google itu yang nanti diupload di sini. Nah, maka cara pengumpulannya nggak perlu lagi via WA, Bapak Ibu. Cukup manfaatkan ini, ya. Upload file, nah pilih folder di sebelah sampingnya, itu kan pilihannya banyak, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file. Nah, Bapak Ibu pilih upload file. Ya, tinggal diklik saja, maka nanti ketika ini di preview, ini misalkan sudah selesai Bapak Ibu, kemudian diizinkan semua file boleh ya. Jadi semua file izinkan atau jenis file tertentu, misalkan harus video saja atau apa boleh. Nah, kalau Bapak Ibu ini lihat, maka nanti anak-anak bisa mengumpulkannya seperti ini. Misalkan ada pertanyaan tentang tulis seperti contoh. Nah, maka dia tinggal klik tambahkan file, dia tinggal upload filenya yang dari hasil dia mengerjakan. Jadi nggak perlu lagi dikirim via WA. Waduh, nanti kalau hilang atau kalau enggak WA kita numpuk, memorinya tambah banyak, tambah penuh. Yang ada nanti HP-nya jadi hang. Jadi ini salah satu contoh misalkan pemanfaatan lebih mendalam dari Google Form. Dan banyak lagi ya Bapak Ibu yang belum kita kupas, tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf kami tidak bisa tidak bisa share semua fasilitas yang ada di Google Form. Tapi monggo kalau kita misalkan mau belajar bareng atau mendalami bareng, nanti kita di luar jam kita bisa kopdar, kopdarnya tapi kopdar online ya. Ketemu lagi untuk kita belajar yang lainnya lagi. Nah, contohnya lagi sekarang kami langsung nyambung ke materi kedua apa ketiga ya ini? Ketiga tentang Google Spreadsheet ya atau Google Sheet, di mana tadi kita bisa ngambil datanya dari hasil respon seperti yang disampaikan Coach Isti tadi. Jadi respon jawaban ini ya. Nah, ini dengan mudah kita bisa ambil nih. Ya, bisa ambil. Oh, sorry sebentar saya back dulu. Yang ini tadi saya delete ya, karena ini tadi kan contoh. Oke, saya delete lagi. Oke, nah saya pengen lihat nih hasil result dari Bapak Ibu. Wow, sudah ada 30 yang mengerjakan. Wah, rata-rata pada pilih burung beo ini. Nah, nanti di sini akhir-akhirnya kita bisa melakukan rekap Bapak Ibu tentang kemampuan peserta didik. Jadi saya bisa tahu nih berapa orang atau kita sebagai guru ya, bagaimana sih kepribadian. Misalkan kita punya 31 siswa, oh ternyata ada sekitar 51% anak kami yang memilih gunung yang hijau. Gunung yang hijau tadi itu jawabannya apa ya? Nah, dia menangkokologi tentang apa ya? Menerangkan tentang apa? Gitu. Itu bisa juga kita gunakan seperti itu. Atau kita bisa melakukan pengecekan pemahaman tentang sebuah pertanyaan yang itu kayak soal cerita, tapi yang kita desain seperti anak-anak tidak sedang mengerjakan, tapi mereka sedang survival. Misalkan mengerjakan soal cerita kan banyak ya, nah itu bisa kita buat survival, sehingga nanti kita bisa tahu. Nah, dari data hasilnya seperti ini. Nanti kalau sudah, seperti yang disampaikan Coach Isti tadi, bahwa form itu selalu berdekatan dengan yang namanya spreadsheet. Nah, ini Bapak Ibu bisa tinggal ambil spreadsheet-nya, buat, nanti sudah menjadi hasil survei yang baru. Atau penilaian baru. Kalau misalkan yang kita manfaatkan kan sekarang atau selama ini kan hanya untuk ini ya, soal-soal, jawab soal, nah gitu. Nah, sebenarnya di spreadsheet ini, fasilitas spreadsheet, selain untuk mengambil nilai dari dari Google Form, itu juga banyak sekali, hampir sama, dan bahkan ini bisa kelebihannya adalah ini bisa online, bisa sharing seperti kemarin. Jadi ketika Bapak Ibu bekerja bersama dengan dengan teman yang lain atau mengerjakan nilai bersamaan seperti yang saya sampaikan kemarin ya, maka Bapak Ibu tinggal share saja seperti yang saya lakukan ini, kan siapa saja yang memiliki, kemudian saya salin linknya, editor,
saya ngasih mereka yang punya linknya jadi sebagai editor. Nah, kemudian saya share ke teman-teman ini yang ada di pelatihan hari ini. Nah, coba silakan dimasuk ke sini, kita akan coba bekerja sama. Nah, di sini kita bisa bekerja bareng, buat sheet bareng, ya, duplikasi sheet. Nah, ini sudah ada yang bergabung ini. Nah, dengan begitu, sheet ini juga kita bisa manfaatkan seperti Google Doc atau seperti Google Slide kemarin. Coba yang sudah bergabung silakan membuat sheet sendiri-sendiri dan di-rename dengan namanya. Contoh misalkan di sheet 1 ini sudah saya, silakan yang lain di sheet selanjutnya dengan merename sheet-nya menjadi namanya masing-masing. Misalkan, oke, ganti nama ini Andre. Nah, silakan, ayo siapa yang sudah masuk silakan gabung. Silakan gabung, kemudian silakan di-rename. Ada Ibu Astuti, Aditya Riki. Nah, ini seperti ini. Jadi kita bisa bekerja berkolaborasi. Intinya, fasilitas Google Workspace itu yang Google Doc, Google Sheet, Google Form, tadi yang disampaikan Bu Isti, Google Slide, itu adalah memanfaatkan fasilitas kita untuk bisa berkolaborasi. Bayangkan kalau kita ngerjakan tugas atau guru-guru mengerjakan nilai, yang satunya di embong Arab, satunya di Gadang. Nah, kalau pakai telepon, Bu, wis ngerjakno nilainya tang. Wah, itu bisa habis pulsa berapa giga dan berapa mega itu ya nanti ya gitu. Tapi kalau menggunakan ini, kita langsung, oke Bu, sheet 1 saya ngerjakan, sheet 2 Ibu, sheet 3 Bapak, sheet sudah selesai sudah. Bahkan mengerjakan bisa lebih ringan. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Win tadi. Kalau ngisi data, Pak Win itu kan suka nunggu lama kan ya. Ayo gugus ini udah ngumpulkan, gugus ini udah ngumpulkan ya. Nanti dengan adanya ini, maka Pak Win sudah memanfaatkan ini untuk misalkan ada data-data yang ditentukan oleh kecamatan, tinggal Pak Win share saja linknya, maka teman-teman sudah tinggal mengerjakan dari sekolah-sekolah. Biasanya kan Pak Win share ya, dan akhir-akhir kemarin kan juga gitu ya, sudah dilaksanakan dan alhamdulillah itu berarti lebih cepat gitu. Jadi Pak Win nggak perlu lagi nunggu data dari sekolah-sekolah lain itu yang lama, tetapi sudah langsung bisa cepat. Nah, itu kelebihan Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa hemat waktu yang luar biasa sekali dengan menggunakan fasilitas Google Sheet. Terus bagaimana Pak dengan fasilitas seperti kita membuat diagram, membuat filter, terus menyisipkan gambar dan segala macamnya itu bagaimana? Semuanya ada di fasilitas ini ya. Di fasilitas Google Sheet itu ada. Jadi sama, tidak ada bedanya dengan yang Bapak Ibu biasa pakai gitu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu seperti ini mau buat diagram. Ini kita bisa atur mau diagram batang, diagram kolom. Nah, tapi tentunya harus ada data dulu ya. Kalau buat diagram nggak ada datanya kan nggak mungkin. Nah, seperti itu. Tapi semua fasilitas itu bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, salah satunya nanti di tryout itu ada. Bapak Ibu diminta membuat diagram. Gimana ya caranya ya? Nah, nanti ada di panduan tryout-nya itu ada. Bapak Ibu nanti tinggal coba lakukan, nah pasti bisa. Oke, gitu. Ada tambahan Coach itu untuk Google Sheet mungkin? Sudah. Kalau fungsinya sama dengan Excel ya? Ya, sama-sama, sangat sama sekali dengan Excel. Bahkan ini Karena lebih luar biasa. memotivasi Bapak Ibu peserta yang lain ketika di tryout kan ada ya. Mencari rata-rata begitu. Betul. Ini tidak kami tunjukkan ya, waduh nanti kalau kami tunjukkan nggak belajar nanti, nggak mencoba gitu loh maksudnya. Tapi besok akan tetap kita bahas, ya di akhir nanti kita bahas. Misalkan ada kesulitan Bapak Ibu, kita akan bantu, ya jangan khawatir. Jadi seperti hanya di grup itu kenapa kok coachnya ini ditanya nggak ada yang jawab ya? Karena kami ingin teman-teman yang sudah lebih tahu duluan untuk share ilmunya. Misalkan teman-teman tahu, memberitahu satu orang, teman-teman akan bertambah keilmuannya satu lagi. Nanti kalau memberitahu orang lebih banyak, wah lebih banyak 2 kali, 3 kali, dan akhirnya nanti sudah benar-benar hafal sudah. Oh iya tempatnya di sana. Contoh ya sederhana kemarin tentang word art.
kami sebenarnya sudah kepengen ngasih tahu gitu. Kok nggak ada yang jawab ya ini ya gitu ya. Sebenarnya kami udah kepengen ngasih tahu tapi tahan. Nah, ternyata ada yang langsung muncul. Ini Bu, buka ini. Nah, itu maksud kami seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah salah satu contoh kolaborasi dari peserta. Apakah itu dilarang? Wah, itu malah diwajibkan. Siapa yang tahu dulu, silakan jangan pelit-pelit berbagi ilmu. Karena apa? Ketika Bapak Ibu menyampaikan satu aja, ya, maka Bapak Ibu akan memori Ibu akan bertambah lagi. Nah, ketika ada 2 orang yang bertanya, pasti akan mengulang lagi. Nanti Ibu ngajari orang 10 sudah khatam sudah tentang Google ini. Itu ya Coach Isti ya. Iya, makanya Coach Anda makin pintar karena sering berbagi ya. Baik, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan tentang ini nanti disimpan dulu ya. Oke, karena sekarang waktunya sudah tinggal setengah jam lagi. Saya harus berpindah ke materi terakhir hari ini, yaitu tentang Google Classroom. Ini materinya yang paling harus banyak dapat jatah waktu ya. Nah, teman-teman tolong dibantu untuk admit ya. Kayaknya banyak yang masih barusan bergabung. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang saya langsung lanjut ya maraton ke Google Classroom. Oke. Jadi Google Classroom ini kami menamainya ini adalah kelas digital, di mana inilah ruang belajar anak-anak ketika mereka harus belajar daring. Inilah kelas mereka. Oleh karena itu, karena ini kelas mereka, sama halnya seperti kelas yang ada di Bapak Ibu, yang kelas yang beneran, harus kita setting kelas ini seindah mungkin, semenarik mungkin, supaya apa? Supaya anak-anak mau berkunjung ke sini, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kelas kita cuma standar saja, maka cuma datang ke sini, ngerjakan tugas, selesai. Datang ke sini, ngerjakan tugas, selesai. Maka anak-anak bosan nanti ada di classroom. Padahal ini adalah ajang atau arena di mana Bapak Ibu bisa saling berkolaborasi dengan kita. Berkolaborasi dengan guru. Satu contoh ya, ini memang belum kami buka secara detail ya. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat. Yang pertama, dengan menggunakan akun belajar.id, Bapak Ibu akan melihat ada perbedaan yang mendasar. Ayo, silakan chat, silakan tulis di chat apa perbedaannya antara akun yang biasa dan akun yang belajar.id. Ada nggak ya yang tahu ya? Ayo ketik di chat. Jadi ada perbedaan. Oke, betul. Ada limitnya. Betul. Pinter sekali. Jadi kalau di akun biasa hanya ada ini kode kelas, Bapak Ibu ya. Kode kelas. Tapi di sini sudah ada link Google Meet. Yang itu kita bisa membuat rapat instan tanpa harus keluar lagi mencari aplikasi Google Meet-nya. Jadi sudah disediakan di sini. Linknya ada di sini dan juga ada di sini di di tugas kelas. Ada di anggota dan di tugas kelas. Itu yang pertama. Nah, perbedaan yang kedua Bapak Ibu di Google Classroom kalau Bapak Ibu menggunakan belajar.id, yang paling kentara adalah di sisi setelannya. Sorry. Di sisi setelannya ini nanti Bapak Ibu bisa mengaktifkan banyak sekali menu-menu yang itu mungkin aduh sayang ya kalau nggak dipakai gitu ya. Nah, supaya lebih detail saya akan bahas satu persatu. Oke, dari masing-masing menu yang ada di Classroom. Jadi ini adalah antarmuka. Ini adalah forum atau stream tempat anak-anak bertemu dengan panjenengan. Jadi ketika masuk atau ada di Classroom jangan lupa langsung menyapa mereka. Misalkan selamat pagi anak-anak. Silakan absen di sini bagi yang sudah datang. Yang sudah bergabung. Misalkan seperti itu ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, saya panggil anak-anak ya, saya mencontohkan ya. Kemudian kita posting. Nah, ingat. Nah, kita juga harus memberikan rules kepada anak-anak ketika kita membuat sebuah topik baru, anak-anak itu harus ngisinya di mana? Ngisinya adalah di topik yang sudah kita buat. Jangan sampai Bapak Ibu, oke, coba silakan Bapak Ibu yang sudah buka Classroom, coba deh membalas apa yang tadi saya tulis di Google Classroom. Coach Isti deh, sambil Coach Isti jawab Coach. Sambil nanti biar interaksi, biar kita sambil tahu ya.
Oke, jadi misalkan kita membuat atau menyapa anak-anak, kita juga bisa membuat rules atau aturan. Kadang anak-anak ada yang menulisnya seperti ini. Selamat pagi Bapak. Ini misalkan saya sebagai peserta didik ya. Selamat pagi Pak. Itu misalkan ya. Nah, misalkan sebagai peserta didik. Nah, ini bukan salah, tapi ini anak-anak belum kita beritahu mereka tentang aturan yang ada di kelas. Bahwa ketika mereka mau menjawab atau mengomentari, maka yang harus dilakukan adalah dia memilih dulu topiknya. Topiknya misalkan tentang, nah ini misalkan tentang Bu Istiqomah. Bu Istiqomah udah nge-share tentang apa namanya jadwal link. Ternyata misalkan ada yang menjawab di luar forum. Nah, harusnya mereka seperti saya ini kan menjawab di luar forum. Harusnya ini kan dijawab di dalam forum. Supaya apa? Supaya kita bisa memantau siapa ya anak-anak kita yang sudah hadir. Nah, seperti ini. Hadir Pak, hadir Pak, hadir. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa mantau, oke, anak kita yang sudah absen ini sekian-sekian. Jadi, biar ada interaksi Bapak Ibu. Karena kalau enggak, kita kan nanti nggak tahu ya. Kita kan nggak bisa ngelihat anak-anak kita sedang ngapain di rumah sana ya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak ada interaksi dengan anak-anak, bisa jadi kita nanti ditinggal main layangan. Jadi, nah ini kita harus sering-sering ngecek kehadiran anak-anak ada di sini. Bisa di entah 10 menit sekali atau apa. Nah, itu nanti kita ajak diskus anak-anak. Di sini juga bisa anak-anak yang kasih topik ya, mereka melontarkan pertanyaan, nanti teman-temannya yang jawab atau kita yang menimpa. Seperti itu. Nah, seperti ini. Selamat pagi Pak, setengah sore. Padahal saya maksudnya tadi pengennya ada di sini ya. Tapi ini Bapaknya mau komentari di tempat saya yang salah. Gitu. Kan ini saya tadi mencontohkannya. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi, kita kasih rules, aturan, sama seperti aturan di kelas kita. Nah, kemudian yang kedua, ada menu namanya tugas kelas, ya Bapak Ibu, atau classwork, kalau masih belum di bahasa Indonesia. Nah, di tugas kelas ini, Bapak Ibu, inilah tempat di mana Bapak Ibu bisa share, atau Bapak Ibu bisa sharing kelas Bapak Ibu. Contoh ya, saya ingin mencontohkan, misalkan, oke, saya ambil contoh kelas 1 aja ya, saya buka di link. Oke, di kelas 1 ini, ya, oke, mohon maaf ini punyanya teman-teman ya, teman-teman yang pelatihan kemarin. Oke. Oh, bukan. Coba saya cari lagi contoh yang classroom yang tematik gitu ya. Teman-teman yang kemarin pelatihan sama saya, mohon izin ya, saya buka contoh kelasnya ya, supaya teman-teman yang lain punya gambaran. Oke, ini. Entah, pakai yang percobaan saja deh. Oke, ini dia. Nah, di tugas kelas, ini saya sudah kemarin membuat, ya Bapak Ibu, membuat persiapan untuk ketika nanti anak-anak masuk, nah itu apa yang harus saya siapkan. Jadi kan nanti tanggal 12 masuk nih, 12 sampai 16. Yang pertama pastinya saya buat presensi. Kemudian ada tema 1, subtema 1 tentang aku dan teman baru ya, misalkan ini kelas 1 ya Bu ya. Nah, di sini ada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, supaya Bapak Ibu tidak bingung ketika membuat classroom, ingat pilihan topiknya harus jelas dulu. Kalau di kami memang basisnya mapel, mata pelajaran. Maka yang jadi topik di tempat kami adalah mapel. Nah, karena Bapak Ibu basisnya adalah tema, maka yang harus jadi topik adalah tema. Kenapa kok harus tema? Supaya anak-anak nanti terstruktur dalam belajarnya. Mereka akan mengikuti continuous terus sampai dengan yang terakhir. Nah, seperti ini. Jadi misalkan tema 1, subtema 1, anak-anak belajar tentang apa. Di PB1 mereka misalkan dapat tugas belajar tentang materi ya. Ayo pelajari materi ini dari video boleh. Yang kedua, di pertemuan kedua atau hari keduanya tanggal berapa berarti ya? Tanggal 13-nya kita kasih tugas misalkan ayo kerjakan ini melalui Google Form. Tanggal 3-nya materi lagi. Tanggal 4-nya kita kasih kuis misalkan. Tanggal 5-nya baru penilaian. Nah, seperti itu. Nah,
Ini bisa Bapak Ibu atur supaya apa? Supaya rapi. Karena apa? Karena nanti Bapak Ibu kan nanti butuh rekam jejak atau rekam digital dari kegiatan belajar bersama anak-anak. Jangan sampai Bapak Ibu ketika mau penilaian bingung nyari, aduh kemarin tema 1, subtema 1 nilainya anakku di mana ya? Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau kita udah buat desain pembelajaran di kelas yang itu sudah terstruktur seperti ini, maka Bapak Ibu nggak akan kehilangan data. Nanti biasanya setelah tema 2 kan PTS ya, nah, nanti tinggal ngisi saja. Dan enaknya di Google Classroom ini Bapak Ibu bisa menyicil sejak sekarang. Contoh ini ya, ini kan belum mulai ya, masih baru tanggal 12 besok. Tapi saya sudah masukkan materi-materinya untuk kegiatan tanggal 12 sampai dengan tanggal 16. Ini. Jadi nanti untuk yang minggu keduanya saya bisa cicil di saat ini sedang berjalan. Nah, seperti itu. Dan nanti tinggal dijadwalkan saja, setelah dijadwalkan secara otomatis akan muncul seperti ini. Nah, ini yang di tugas kelas. Terus Bapak Ibu jangan hanya memanfaatkan, cuma ini kan kalau di tugas kelas kan biasanya ini ya, ada tugas kuis, pertanyaan, materi. Yang sering saya lihat isinya hanya materi sama tugas atau tugas kuis. Jarang Bapak Ibu yang memakai pertanyaan. Padahal ini bisa saya biasanya pengalaman saya sendiri, ini saya gunakan untuk mengukur tingkat kepemahaman anak-anak misalkan pada saat mereka belajar dengan kita. Nah, jadi misalkan di tema ini saya ngasih pertanyaan, misalkan seperti ini ya. Kalau saya buka, nah bagaimana perasaan kalian pada tema 1, subtema 1? Nah, nanti anak-anak kan menjawab, sangat menyenangkan, senang, biasa saja, tidak senang. Nah, seperti itu kan biasanya anak-anak menjawabnya. Nah, itu untuk mengukur Bu Bari, 1 minggu ini kita belajar sama anak-anak, ternyata banyak yang nggak senang. Anak-anak senang. Anak-anak termotivasi. Anak-anak butuh sesuatu yang lebih. Nah, jadi biar kita nggak hanya share tugas, tapi ini pertanyaan terbuka. Ya, Bapak Ibu, ini semacam pertanyaan terbuka. Nah, ini juga ada kalau di Google, di Classroom kita, Bapak Ibu kalau misalkan sudah dikerjakan ya, di mana ya Bu Isti ya. Bentar. Nah, ini dia nih. Ini kami kan sedang menanyakan, nah ini check in ini. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan, pasti Bapak Ibu kan di sana ditanya. Dan kami akhirnya sebagai guru bisa tahu sebagai pelatih, waduh, ternyata yang sangat senang banget itu 48 orang. Yang biasa, ya senang biasa, maksudnya nggak terlalu senang dengan pelatihan ini 38 orang. Yang masih belum begitu paham 9 orang, yang misalkan benar-benar nggak paham, nggak ada. Berarti artinya bisa ngikuti. Nah, ini bisa buat ngukur kami, atau Bapak Ibu ketika belajar atau pembelajaran, itu bisa buat ngukur seberapa pahamkah siswa kita di kelas. Nah, untuk yang belum, kita tunggu ya, tinggal pilih saja. Sangat setuju, kurang setuju, atau tidak setuju. Maksudnya dengan pelatihan ini gimana sih menurut Bapak Ibu? Silakan. Semacam respon lah. Jadi kan kita butuh ya, anak-anak ini kan kita nggak tahu ya perasaan mereka ketika belajar ini seperti apa di rumah gitu kan. Nah, ini kita bisa manfaatkan fasilitas namanya kalau di ini namanya Bu, di Classbook itu adalah pertanyaan atau pertanyaan terbuka atau respon. Jangan khawatir anak-anak yang ngisi itu dia tidak bisa melihat jawaban temannya. Yang bisa melihat hanya kita sebagai guru saja. Nah, itu kelebihannya. Nah, jadi apa namanya? Kalau kita misalkan memanfaatkan classroom-nya, jadi silakan dimanfaatkan. Pak, boleh nggak sih saya copy filenya ini? Boleh saja, silakan dipakai kalau mau. Tapi nanti silakan dimodifikasi ya. Karena ini masih file dasar gitu ya. Jadi silakan nanti dimodifikasi, ditambahkan. Silakan nanti yang mau file ini bisa saya share. Kemudian di fasilitas Classroom, Bapak Ibu, yang berbeda dari akun biasa dengan akun ID adalah di fasilitas ini Bapak Ibu, impor nilai. Yang pertama adalah impor nilai. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan saya membuat sebuah kuis gitu ya, sebuah pertanyaan misalkan tes gitu ya, saya coba ini tes 1 gitu ya. Ini saya ingin coba kerjakan. Karena waktunya terbatas ya, nggak saya ini. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa di sini itu ada fasilitas yang
Masya Allah, itu sangat memudahkan sekali kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Karena apa? Dulu untuk kita ngambil nilai itu harus manual. Sekarang ada fasilitas namanya impor nilai, Bapak Ibu. Maka ini saya punya 2 soal. Nah, insya Allah pada saat kemarin sudah saya praktekkan ya, Bapak Ibu. Tapi ingin saya coba lebih detailkan lagi supaya Bapak Ibu lebih paham. Misalkan 10 ditambah 10. Oke. Dengan misalkan A 10, B 20, C 30 misalkan. Oke. Dengan nggak usah wajib diisi. Nah, ini kita bisa setting sebelum kita memberikan jawaban. Yang Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah supaya kita bisa impor nilainya secara langsung, tidak manual. Kan biasanya kita manual ya. Kalau anak-anak udah ngerjakan, ke classroom-nya kita baru ngisi nilainya. Nah, supaya itu bisa otomatis Bapak Ibu, nah ini lakukan settingnya di sini dulu. Yang pertama adalah pastikan ini uncentang dulu, karena kita belum, tidak semua anak-anak kita sudah punya akun belajar.id, jadi uncentang saja. Kemudian di sini seperti yang disampaikan Bu Isti tadi, jangan lupa say thank you ya setelah anak-anak mengerjakan, misalkan monggo nanti kata-katanya mana saja. Nah yang terpenting di sini Bapak Ibu, harus disetting menjadi kuis, ya harus disetting jadi kuis, supaya apa? Supaya anak-anak nanti bisa kita melakukan pengimporan nilai secara otomatis. Yang ini diuncentang saja karena kita ingin menunjukkan nilainya nanti di classroom. Jangan langsung dimunculkan nilainya, tapi diuncentang saja. Nah, kalau sudah disimpan. Oke, nah sekarang kita kasih kunci jawabannya. Ini jawabannya yang benar kan berarti B. Oke, poinnya misalkan 50. Oke, selesai. Sekarang saya akan tambah soal yang kedua. Misalkan kita coba 2 soal saja ya. 100 kurangi 75. Nah, Bapak Ibu di fasilitas Google Form ini ada fasilitas add-on namanya Hipatia. Sama kayak yang Microsoft, sama kayak yang Google Doc kemarin. Jadi bisa untuk menulis matematika yang berpangkat atau berpecahan, nah itu bisa pakai Hipatia. Nah ini saya karena butuhnya cepat ya, saya pakai ini saja ya. Karena ini hanya untuk contoh saja. Oke. Ya, 3 saja. Kemudian saya tambahkan kunci jawabannya. Oke, jawabannya C. Poinnya adalah 50 juga. Sorry. Oke, selesai. Dah, kalau sudah, ini akan saya, misalkan saya, maaf, ini settingan emailnya. Jadi nggak perlu kumpulkan email. Batasi anak-anak hanya 1 kali jawab, simpan. Oke. Kalau sudah ini kan saya preview ya. Biasakan Bapak Ibu kalau habis membuat Google Form itu di preview dulu, dicek. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, sudah misalkan dirasa sudah beres, kembali lagi ke formnya tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal kirimkan linknya. Kirim, kita tuh pilih yang link, perpendek aja biar nggak terlalu panjang. Salin. Nah, ini saya coba salin ke Bapak Ibu ya. Silakan coba dijawab. Nanti supaya saya bisa menunjukkan bagaimana sih cara impor nilai. Monggo Bapak Ibu yang di chat silakan dikerjakan ya. Nah, sambil saya nanti menunjukkan. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, itu nggak perlu repot-repot Bapak Ibu apa ya bahasanya, nyimpen atau apa gitu. Karena nanti di sini itu sudah otomatis Bapak Ibu tutup seperti Coach Isti tadi ya. Sudah Bapak Ibu tutup, dia langsung sudah otomatis ya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu misalkan sudah membuat ini tesnya, nah coba perhatikan di samping kanan yang jarang. Kalau Bapak Ibu misalkan punya kelas paralel, nah misalkan lebih dari 1 kelas, nah Bapak Ibu bisa buat Google Form ini langsung untuk 4 kelas misalkan. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Jadi nanti dia akan muncul di kelas tersebut. Jadi kayak di kami ini kan kelas ada kelas 1A, 1B, 1D gitu ya. Sekali kita buat soal, itu bisa langsung untuk 4 kelas. Caranya tinggal Bapak Ibu centang saja. Jadi nggak perlu lagi nanti ketika Bapak Ibu ngajar di kelas B, Bapak Ibu upload lagi, buat lagi, nah itu nggak perlu. Oke, bisa langsung. Kemudian yang kedua, ini juga kita bisa memilih siswanya. Apakah untuk semua siswa, ataukah hanya untuk siswa tertentu saja. Nah itu juga bisa kita tentukan, Bapak Ibu ya. Bisa kita tentukan. Kemudian tenggat waktunya, silakan
dipilih misalkan hari oke lah tanggal 10. Nah, topiknya ini jangan lupa Bapak Ibu, misalkan kita masukkan, oke saya nggak ada topik deh, biar dia nanti di atas biar kelihatan. Kalau sudah, jangan langsung disimpan Bapak Ibu, atau jangan langsung tugaskan, tapi dijadwalkan dulu atau simpan sebagai draft dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian nanti masuk lagi, baru diedit tugas. Nah, nanti akan muncul form penilaian. Ini Bapak Ibu klik, sudah cuma ini aja. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan impor nilai. Kalau Bapak Ibu nggak seperti ini, nggak dimunculkan pengimporan nilainya, maka Bapak Ibu nanti nggak bisa impor nilai. Kalau sudah baru tugaskan. Oke, nah ini sudah saya tugaskan. Bapak Ibu juga sudah saya kirim linknya. Nah nanti saya bisa tahu apa namanya anak-anak sudah ngerjakan atau belum. Oh, maaf Bapak Ibu, saya rupanya salah membuka kelas ini ya. Makanya kok tidak ada pesertanya. Ternyata saya buat kelasnya ada di kelas 1, bukan di kelas kita pelatihan sini. Tapi nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu ini juga kesalahan yang membawa berkah ya. Kalau Bapak Ibu sudah buat ya ternyata, waduh, harusnya kan saya buat di sini. Kenapa kok buatnya di kelas lain? Nah, Bapak Ibu tidak perlu ragu, Bapak Ibu tinggal ini yang jarang digunakan juga. Gunakan kembali postingan. Nah, jadi kalau misalkan saya membuat apa ya, nah, di kelas gini ya, saya membuat nah, membuat postingan yang itu hampir sama kayak ini, absen kan sama nanti berulang di hari ke-1, ke-2, ke-3. Nah, itu caranya adalah Bapak Ibu tinggal buat ulang saja, gunakan kembali postingan yang sudah pernah Bapak Ibu pakai. Nah, tinggal klik. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kalau misalkan nggak ada di sini, Bapak Ibu tinggal klik back, pilih kelasnya. Nanti di kelas mana ya saya buatnya? Karena banyak sekali kelas yang saya ikuti, sampai saya kadang bingung. Oke, nah ini kan postingan di kelas lain. Saya gunakan kembali di kelas kita, misalkan ya. Saya gunakan kembali di kelas kita. Nah, dia nanti secara otomatis, tadi yang tes yang kita pakai tadi, nah ini dia akan langsung berada di kelas kita. Oke, ini sudah saya lakukan. Sekarang saya tugaskan ke teman-teman untuk mengerjakan. Nah, seperti itu. Nah, ketika ini saya nanti lihat, nah ini sudah ada 241 peserta. Nah, silakan nanti yang sudah menyerahkan berapa, yang belum berapa, nanti kan bisa dilihat dari sini. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, saya akan kirim link ulang. Karena tadi saya membuatnya yang tidak ada pesertanya ya, mohon maaf. Nah, sekarang saya akan buat di yang sudah ada pesertanya, yaitu di sini. Jadi nanti anak-anak kita bisa ngecek atau bisa mengambil nilainya dari sini. Nah, ini dia sudah mulai ada. Nah, untuk pengambilan nilai atau impor nilai, Bapak Ibu nggak perlu nunggu sampai semua anak mengerjakan. Ya, Bapak Ibu bisa langsung, ya ini kan sudah ya, nah, misalkan gini, bentar. Oke, kalau saya lihat dari respondennya sini, wow sudah banyak yang mengerjakan ya. Ini oke. Tapi kalau saya kembali, ini mengganggu sekali. Oke, nah kalau saya lihat dari sini kan responden yang mengerjakan sudah banyak nih. Nah nanti kita bisa tinggal langsung aja. Karena cara pengimpor nilainya seperti ini. Lihat tugas. Oke, Bapak Ibu. Jadi kita klik lihat tugasnya. Nah, ini kan sudah ada nilainya. Kalau sebelumnya, ya kan Bapak Ibu, sebelumnya kan kita ngisinya manual ya, seperti ini di sini. Oh ya, kita cek dulu pekerjaannya sini. Kita lihat dari Google Test-nya ini, misalkan Dini, kita lihat benar nggak ya jawabannya si Dini ini gitu. Nah, kita habis kita lihat pekerjaannya si Dini, kemudian kita kasih nilai. Nah, ini manual. Kalau siswanya 1, 2, 3 nggak apa-apa, tapi kalau siswanya ratusan, nah ini kan, wah, manual ini cukup memberatkan. Nah, makanya sekarang ada fasilitas baru di Google Classroom, yaitu impor nilai, Bapak Ibu. Coba lihat ini, di samping kanan ada impor nilai, yang sudah kita diisi oleh anak-anak tadi, secara otomatis itu akan langsung ke impor nilainya sini. Bapak Ibu tinggal klik impor nilai, oke. Yakin ingin mengimpor nilai dari tes 1, oke, tinggal impor saja. Nah, oke, kita tunggu, terakhir diimpor tanggal 14.
Pak, ini kan masih banyak yang belum mengerjakan. Oh iya, enggak apa-apa, nanti tinggalin. Settingan nilainya masih salah ya tadi, nggak apa-apa. Jadi, nah seperti ini ya. Dia langsung masuk otomatis, kemudian kita tinggal klik serahkan atau kembalikan ke anak-anak. Nah, kembalikan. Nah, ini artinya apa, Bapak Ibu? Ini menghemat pekerjaan kita yang tadinya lama atau kita mau males kalau bikin soal di Google Form yang nanti harus si ngoreksi, si mindah nang classroom. Nah, itu kan dulu kan masalah terbesarnya itu. Tapi sekarang dengan adanya fasilitas impor nilai ini, Bapak Ibu nggak perlu lagi repot-repot. Karena apa? Bisa langsung soal yang Bapak Ibu buat itu langsung bisa diimpor nilainya ke classroom. Dan pada saat membuat di sini tadi, jangan langsung ditunjukkan di sini nilainya. Kenapa? Biar anak-anak terbiasa ngelihat nilainya di classroom. Karena kalau nggak gitu, anak-anak nggak mau berkunjung ke classroom nanti. Karena apa? Classroom kan kelas digitalnya anak-anak. Kalau mereka nggak mau berkunjung ke classroom, ya buat apa kita buat classroom kan? Gitu. Jadi nilainya nanti dimunculkan saja. Pak, ini kok ada yang belum diserahkan, belum diimpor nilainya? Ya udah, impor lagi aja. Terus sampai nanti Bapak Ibu selesai. Nah, seperti itu. Itu adalah fasilitas Bapak Ibu yang tidak ada di akun personal. Jadi kalau Bapak Ibu masih kekeh pakai akun personal, nah ini sayang. Harus pakai yang belajar.id karena untuk impor nilai itu hanya ada di akun belajar.id. Nah, seperti itu, nggih. Selain itu, kalau Bapak Ibu lihat nanti di tugas ini ya, selain impor nilai seperti yang disampaikan oleh Bu Isti tadi, ada juga fasilitas Google Chromebook dan juga fasilitas plagiasi untuk menutup apa ya supaya anak-anak tidak bisa nyontek ke pekerjaan temannya. Terakhir Bapak Ibu, ini yang akan saya tunjukkan yang luar biasa juga bahwa nah biasanya kita kalau buat tugas, nah misalkan kita buat tugas ya nih. Nah, tentang misalkan tema 1 sub 1 misalkan 1 sub 1 nih. Kita udah buat file ya misalkan. Oke, kita sudah buat file, kita klik tambahkan. Nah, Bapak Ibu, kalau menambahkan bisa dari Google Drive, bisa dari link YouTube, bisa dari file atau langsung dari YouTube. Nah, ini kemarin ada pertanyaan, Pak, gimana ya waktu di pelatihan tuh Bapak kok bisa menambahkan file di YouTube yang diketik tuh langsung muncul, misalkan tentang Garuda Pancasila gitu ya. Garuda Pancasila gitu. Kok bisa ya langsung muncul di bawahnya? Nah, di saya nggak bisa, Pak. Bagaimana ya caranya? Saya masih harus menginputkan URL supaya bisa muncul pilihannya. Nah, supaya bisa penelusuran ini langsung otomatis, Bapak Ibu, syaratnya cuma satu, gunakan browser Chrome. Gampang kan? Waduh, ternyata cuma gitu aja ya. Jadi apa deh, misalkan nyari cerita tentang penjumlahan. Nah, ini cukup mempercepat kalau Bapak Ibu nggak pakai browser Chrome, nanti nggak muncul seperti ini ketika Bapak Ibu upload video, misalkan seperti ini, klik tambahkan, nah nanti masih harus hyperlink dulu. Oke, itu contoh yang pertama ya, ketika membuat penugasan. Yang kedua Bapak Ibu yang mungkin jarang Bapak Ibu lakukan adalah lihat ketika saya meminta anak-anak mengerjakan tugas, yang itu saya tambahkan dari Google Drive, oke, saya ambil dari Google Drive, misalkan saya sudah buat gitu ya, sudah buat pertanyaan, misalkan tentang mana ya? Oh ini tryout, oke, misalkan tentang apalah ya? Nah ini sudah nggak apa-apa tentang sorry tentang ini deh, tentang coba, oke saya sisipkan. Nah ini ada satu settingan Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan supaya apa? Supaya kita punya rekam digitalnya anak-anak. Coba Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pelatihan, hari ini kan pelatihan ya, saya bisa punya pekerjaannya Bapak Ibu semua yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Bapak Ibu lihat nih. Jadi saya bisa tahu siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum, dan itu semuanya terdeteksi ada di drive kita. Di Classroom ada di drive kita. Jadi saya tidak mungkin kehilangan jejak digitalnya anak-anak. Jadi kalau bayangkan kalau ini dari tema 1 sampai subtema 8 gitu ya. Nah, betapa penuhnya ya file-file yang ada di saya. Tapi ini dengan sangat rigid akan oleh si Google Drive ini ditata, Bapak Ibu. Contoh nih,
tryout praktek 1. Saya lihat pekerjaannya siapa yang sudah, siapa yang belum, siapa yang sudah merubah, siapa yang sudah mengoreksi, itu kelihatan kan. Bahkan yang salah-salah, nah di screenshot kirim JPEG ini saya akhirnya tahu. Nah, ini caranya bagaimana supaya nanti di drive kita muncul pekerjaannya anak-anak seperti ini, Pak. Nah, caranya ketika Bapak Ibu memberi tugas, jangan lupa ini buat salinan untuk setiap siswa. Kecil ini Bapak Ibu, tapi ini sangat penting. Kenapa? Kalau ini nggak di Bapak Ibu biasa lakukan, yang terjadi seperti yang dipraktekkan Bu Isti tadi. Disuruh ngerjakan di filenya sendiri, tapi ternyata buat file baru. Padahal kita udah menyediakan file. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah buat salinan untuk setiap siswa, maka seperti yang di Google Classroom ini Bapak Ibu. Nah, ini, maaf ini saya tutup ya. Maka di setiap siswa, di tryout ini, saya ambil contoh tryout kedua deh. Nah ini. Maka ini sudah ada salinannya di setiap siswa dengan nama panjenengan. Dan nanti secara otomatis, atau misalkan jangan buat tugas ya, yang dikirimkan, dan itu buat salinan untuk setiap siswa, maka nanti secara otomatis di Google Drive Bapak Ibu akan tersimpan datanya anak-anak. Nah, ini yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena kita bisa tahu nanti datanya anak-anak, gitu loh. Anak-anak itu kita nggak bakalan kehilangan jejak digitalnya mereka. Semua tugasnya anak-anak yang mereka kita kasih isian ya, nah itu terekam di sini. Jadi misalkan ada orang tua nih protes, oh, anak saya itu sudah ngerjakan, kok nggak dapat nilai pada tugas kelima misalkan. Kita tinggal cek Bapak Ibu, benar nggak di tugas kelima dia ada namanya dia mengerjakan apa enggak, kita cek namanya. Oh, ternyata nggak ada Bu, ini baru yang kerjakan baru 5 anak, baru Retno, Rifki, Diki, sama Ike. Lulu nggak ada. Nah, kita punya rekamannya Bapak Ibu. Nah, inilah kecanggihan di Classroom kalau Bapak Ibu ketika membuat soal atau membuat tes itu menggunakan fasilitas apa namanya tadi Bu, salinan untuk siswa ya. Jadi caranya klik tambahkan dari file yang udah Bapak Ibu buat dari Google Drive misalkan, kemudian Bapak Ibu upload file yang ingin dikerjakan oleh anak-anak misalkan ya, contoh blank quiz inilah misalkan saya sisipkan. Nah, maka kemudian kalau form nggak bisa ya. Pilih Google Drive, kemudian Bapak Ibu pilih filenya bisa Word, bisa Doc, bisa Excel, bisa juga apa namanya? Nah, ini aja contoh slide. Kemudian saya sisipkan. Nah, ini dia Bu, di sini kuncinya. Ya ini yang jarang. Kalau Bapak Ibu hanya setting seperti ini, nanti siswa hanya bisa melihat saja. Tapi kalau Bapak Ibu pilih buat salinan ke setiap siswa, maka semua siswa yang ada di kelas Bapak Ibu akan punya salinannya. Oh, mohon maaf, tak terasa waktunya sudah berlebih. Bu Isti, maafkan saya kelebihan. Wah, senang sekali Itu. Coach. Kayaknya ini Aduh. masih belum mendalam ini. Aduh, belum, ini masih secuil. Plagiasinya belum. Wah, kayaknya. Aduh, masih banyak yang Ya, harus dieksplor ya, seperti anggota, nilai, dan aduh, masih banyak Bapak Ibu. Karena keterbatasan waktu, kami hanya menunjukkan yang biar Bapak Ibu itu, harus pakai Classroom nih. Karena kalau nggak pakai Classroom, rugi banget. Seperti ya, itu. betul. Oh iya Coach, tadi ada sempat yang bertanya, ini punya saya Google Classroom-nya kok nggak ada impor nilainya ya? Nah, tenang saja Bapak Ibu, karena posisi Bapak Ibu semua ketika berada di kelas kami, panjenengan semua masih sebagai seorang siswa. Siswa, betul. Tapi ketika nanti panjenengan menjadi guru, sudah membuka Classroom sendiri sebagai guru, pasti ada. Iya, betul sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai siswa ya nggak ada impor nilai. Masa siswa mau mengimpor nilai teman-temannya, kan nggak mungkin ya. Jadi nanti ketika jadi guru, silakan Bapak Ibu manfaatkan impor nilai itu tadi. Dan itu, membuat apa ya, mempercepat kinerja sekian tahun lah gitu loh. Daripada dulu, saya itu dulu masih merasakan manual, dari Google Form, saya ketik satu persatu nilainya. Kalau sudah, lega gitu. Tapi dengan adanya impor nilai, cukup klik langsung keluar nilainya. Nah, gimana Bapak Ibu? Penasaran kan ya? Pengen buat? Siapa yang penasaran bisa tulis di chat. Pak Andi ini sukanya ngiming-ngiming aja ya.
Bagaimana caranya kita tahu sebagai siswa apakah tugas kita sudah terkirim atau belum? Sebagai siswa ya. Ini pertanyaannya sebagai siswa atau sebagai guru nih? Kalau sebagai guru kan gampang ya, tinggal ngecek tadi ya. Sebagai siswa, Pak. Kalau sebagai siswa, nah kalau sebagai siswa, kita saya penasaran. Saya nih nggak bisa login sebagai siswa, jadi nggak bisa nunjukkan ya. Gini, coba Bapak Ibu yang sekarang di depannya komputer, silakan share screen. Bu Rini di depan komputer ya, Bu Rini ya. Oke Bu Rini, coba share screen dong. Silakan share screen, kita bantu bareng-bareng ya. Bapak Ibu ini udah lebih dari jam 3 loh, gimana? Nanti saya diomeli. Tidak. Omeli Coach Isti nanti. Bapak, Pak. Semangat. Padahal ini jam-jam prime time-nya tidur siang ya, tapi Bapak masih semangat, ini luar biasa semua. Silakan Bu Rini bisa share screen nggak? Atau siapa deh teman-teman, boleh siapa? Oh ini Budia Wulan. Oke, terima kasih. Budia Wulan bisa share screen. Pak Andre. Oke, ini siapa yang share screen ini? Budia Wulan ya. Budia coba masuk ke Classroom. Mana nih? Belum muncul nih. Ini kok masih layar blank. Budia Wulan, bisa dinyalakan mic-nya, Bu? Ini fasilitas apa ini? Buka. Coba dibuka Classroom-nya, Bu. Halo, Budia Wulan. Atau ini coba share screen ya. Coba yang lain Bapak Ibu, tolong Budia Wulan bisa ditutup dulu share screen-nya. Oke. Mungkin Bu Sri Mul ini mau Bu Sri Mul. Ini siapa ini? Ini sudah ini. Bu apa ya? Oh, Bu Riza. Sinyalnya nggak bagus. Oke, mohon maaf, nggak apa-apa. Saya kira cuma mainan-mainan aja. Nah, baik Bu Risa, coba turun ke bawah, lihat di tryout 1 Bu Risa. Oke, tryout 1. Nah, sebenarnya begini Bapak Ibu, stop dulu Bu Risa, tulisan tryoutnya diklik lagi di atasnya ini. Nah, oke. Agak ke atas dikit. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan atau belum, untuk ngecek pertamanya ya, pertama kali cara ngeceknya adalah, ini pasti warnanya masih abu-abu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ngerjakan, sudah di turn in, ini pasti akan berubah menjadi, nah, biru seperti ini. Coba turun ke bawah, Bu. Terbalik, Pak. Kalau belum dikerjakan, warnanya biru. Sorry. Kalau belum dikerjakan warnanya biru, kalau sudah dikerjakan warnanya jadi abu-abu. Itu cara ngecek yang pertama. Saking semangatnya sampai kebalik. Nah, sekarang silakan diklik yang tryout 1, Bu. Oke, tryout 1 diklik. Nah, turun, Bu. Ini apa ini? Nah, turun lagi. Turun. Oke. Nah, Bapak Ibu view assignment. Waduh. Belum diganti bahasa Indonesia ini, pintar bahasa Inggris Bani. Nah, yang kedua, cara ngeceknya adalah pekerjaan kita sudah dimasuk atau belum adalah Bapak Ibu lihat aja di sini. Kalau sudah ada nilainya atau sudah dinilai, berarti dia akan muncul nilai. Itu yang pertama. Maaf, yang kedua. Yang ketiga, silakan lihat di bagian your work ini. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat sebuah soal atau penugasan dan itu di salinan untuk setiap siswa, maka di sini langsung muncul Bu kerjaannya untuk Ibu. Dan ini munculnya per nama siswa. Kalau kita cek di Google Drive tadi, pasti muncul atas nama siswanya. Jadi kita bisa punya pekerjaannya anak-anak. Selama ini kan kita tidak ya buat Google tugas ya sudah, penugasan gitu aja, anak-anak hanya lihat, tapi kita nggak punya rekaman jejaknya anak-anak, rekam digitalnya. Nah, yang kedua Bu, cara ngeceknya dari yang ketiga ya. Dari ini, kalau sudah ada tulisannya unsubmit, nah berarti tugas Bapak Ibu sudah pasti terkirim, gitu. Tapi kalau tugasnya masih tulisannya ini submit, Bapak Ibu sudah mengerjakan, tetapi belum di turn in atau belum disubmit atau belum dikirim atau belum diserahkan kalau bahasa Indonesianya. Gitu Bu. Siapa tadi yang tanya ya? Bu Tuti, Pak. Oh, Bu Tuti. Ya, gitu ya Bu Tuti. Sudah terjawab, G? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi
Ini kadang orang tua Pak menanyakan tugas saya sudah terkirim apa belum. Nah, ini lagi Bapak Ibu. Saya kasih tahu lagi ya, satu kelebihan kalau Bapak Ibu pakai Google belajar.id. Saya kok kebablasan ini ngomongnya nanti. Nggak apa-apa ya, satu aja ini menjawab pertanyaan ini loh, wali murid ini ya. Kan ini kadang suka merisaukan kita ya. Udah kita ini lagi ribet-ribetnya, lagi sibuk-sibuknya, aduh ditanya tugasnya anaknya sudah dikirim atau belum. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan, kalau saya share screen dulu, di fasilitas anggota. Nah, ini yang belum sempat saya bahas. Sebenarnya masih ada anggota dan nilai, mohon maaf ya, karena keterbatasan waktu. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini. Nanti kalau anaknya sudah punya email belajar.id gitu ya, atau Ananda sudah apa ya istilahnya ya, sudah ada fasilitas belajar ID, nah silakan dimanfaatkan fasilitas undang wali Bapak Ibu. Nah, undang wali ini Bapak Ibu nanti tinggalkan aja emailnya orang tua. Jangan khawatir bahwa orang tua tidak bisa seperti siswa yang dia bisa masuk, ngecek nilai dan segala macamnya, bukan. Orang tua hanya akan mendapatkan report atau laporan bahwa ini loh tugas si A minggu ini yang sudah dikerjakan. Ini tugas yang akan dikerjakan mereka minggu depan. Ini tugas yang belum-belum. Nah, seperti Bu, itu Bu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah anaknya juga pakai belajar.id, gurunya pakai belajar.id, sudah. Permasalahan-permasalahan seperti yang ada di Ibu ketik tadi atau orang tua tadi. Nah, ini yang bertanya tentang apa namanya? Orang tua menanyakan tugas Pak sudah selesai atau belum, sudah terkirim atau belum. Nah, Bapak Ibu nggak perlu WA satu-satu karena nanti orang tua akan mendapatkan email dari Google ya, yang itu tentang report anak-anak mereka selama 1 minggu. Bisa diatur weekly ya, bisa diatur juga monthly bisa. Seperti itu. Itu ya Bu ya, menjawab yang pertanyaan ini. Termasuk juga Bapak Ibu sebenarnya di tugas kelas ini tadi masih ada yang belum saya sosialisasikan, yaitu tentang rubrik penilaian. Dan juga apalagi ya satunya Bu Isti ya. Ya rubrik-rubrik tentang rubrik penilaian. Itu bisa juga dimanfaatkan. Sama plagiasi. Plagiasi juga. Sama satunya itu kalau di kelas ini, nah ini ada fasilitas nih Bu. Nah, ini yang jarang dimanfaatkan. Di penilaian ini kita bisa membuat kategori nilai. Seperti saya biasanya membuat pembobotan. Nah, ini saya setting dulu ya ke bobot penilaian. Oke, setelah itu nanti saya akan setting. Sorry, ini nggak kelihatan, saya pindah. Nah, ini saya akan setting, saya buat seperti ini. Nah, PH, karena dia bobotnya ini saya kasih ya kan 35%. Dan saya tambah lagi. PTS itu bobotnya misalkan 15%, seperti itu. Nah, ini bisa kita setting loh Bapak Ibu dan ini nanti membantu kita dalam proses penilaian juga. Ini bisa dimunculkan di di Google Sheet itu nanti kita bisa tahu oh ini penilaian PH, ini penilaian PTS, ini penilaian PAS, ini penilaian harian, akhir tema. Nah, itu bisa kita setting seperti ini. Dan ini lumayan membantu ya kalau kita mau explore lebih dalam tentang Google Classroom ini. Dan nggak cukup kalau kita cuma bicara 30 menit bicara Google Classroom, karena jatahnya Google Classroom itu harusnya 2,5 jam. Monggo Bu Isti dilanjut. Ya, terima kasih Coach Andre. Sebelum acara saya banyak ya pertanyaannya ya. Oh, tidak apa-apa, karena mungkin sepertinya dari kemarin kita butuh injury time ya. Nah, Bapak Ibu, saya yakin pasti panjenengan semua sudah mencoba-coba dan semakin banyak fitur-fitur dari Google Classroom yang bisa kita explore. Nah, tadi Coach Andi masih belum menjelaskan tentang plagiasinya, bagaimana. Nah, ini janji atau bagaimana ini, Coach? Ya, saya manut peserta saja. Misalkan, daripada malam minggu kan nggak boleh kemana-mana ya. Malam minggu kan nggak boleh kemana-mana nih ya. Daripada daripada gabut. Ayo kita kopdar yuk. Sip, luar biasa nih. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum acara saya berikan kepada Bu Dian Prasma,
Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, banyak yang bertanya due date-nya kapan, tenggat waktunya kapan untuk mengerjakan. Kami memberikan waktu 1 minggu paling tidak untuk mengerjakan tryout. Nah, insya Allah jika panjenengan ini kita juga akan evaluasi kembali bagaimana tingkat perkembangan peserta. Misalkan sudah mengerjakan tryout sudah 1-2, tapi tryout 3-nya mungkin masih lama, ternyata waktunya sudah batasnya sudah 1 minggu. Nah, itu pasti kami punya pertimbangan tersendiri, Bapak Ibu. Nah, jangan lupa persiapan untuk besok, Bapak Ibu akan mengikuti UK. Uji kompetensi yang mana Bapak Ibu harus mempersiapkan akun Belajar ID karena ini adalah sebagai laporan kami kepada pihak Revo, kepada Kemendikbud dan juga kepada Google tentang seberapa besar jauh pemahaman Bapak Ibu tentang Google Workspace ini. Tidak usah khawatir. Yang nggak lulus UK, jangan, ya Bu ya. Ngulang pelatihan lagi 1 minggu ya. Kalau nggak lulus nanti Coach Andre akan memberikan pelatihan batch 2. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, bukan masalah lulus atau tidak lulus, yang penting ilmunya bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Tidak usah tegang, tidak usah takut, waduh besok kemudian nggak ikut room di meeting, tidak usah khawatir Bapak Ibu, pertanyaannya mudah-mudah. Tuh, ya. Itu saja dari saya. Acara saya kembalikan kepada Budian Prasma. Oke, terima kasih Coach Isti, luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu mungkin ada yang belum puas, nggih. Pertanyaannya ada yang banyak yang belum terjawab, mungkin ada beberapa hal yang pada saat Pak Andre menjelaskan, aduh ketinggalan. Nanti akan dipuaskan Bapak Ibu oleh Coach Isti dan Coach Andre di forum diskusi di Classroom, ya. Nanti pertanyaannya akan dijawab melalui forum di Google Classroom, begitu. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:19. Wah, injury time-nya 19 menit, Pak Coach Andre. Luar biasa. Materinya sudah masih banyak, tapi dikasih ini Bu ya. Boleh Bu dikasih yang mau tanya satu. Paling kan tadi udah nyalain mic tapi nggak dikasih kesempatan gitu ya. Oh, ngoten. Saya lihat wajah-wajahnya kok. Wajah-wajah penasaran gitu ya, Pak. Oke, satu kesempatan untuk Bapak Ibu peserta. Silahkan bertanya satu pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya, silakan raise hand atau langsung menyalakan mic-nya. Monggo, kami beri kesempatan satu penanya. Bu Husnul Khotimah, monggo Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Selama ini untuk GCR yang kami lakukan itu kan dalam satu kelas terdiri dari banyak guru. Apakah itu nanti juga tidak bermasalah, tidak berpengaruh dalam kegiatan atau dalam GCR, khususnya GCR saya, gitu, khususnya gitu terhadap anak-anak dalam hal penilaian ataupun yang lainnya. Mungkin bisa diulangi Bu, maksudnya gimana ya? Saya belum paham. Kalau GCR-nya kan dalam satu kelas, misalnya kelas 7A, itu kan terdiri dari Bapak Ibu guru yang lain juga, ada mapel yang lain gitu loh. Nah, itu kan jadi satu. Nah, terus dalam hal penilaian apakah nanti tidak bermasalah? Maksudnya masalahnya di mana nih? Untuk topiknya kan nanti ada topik IPA, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, masing-masing guru tuh punya di istilahnya di apa ya? Mapelnya masing-masing ya. Iya, nggih per mapel ya, gitu loh. Oke, jadi yang pertama Bu, ini saya contohkan ya Bu di kelas saya yang kelas 1 SD nih ya. Oh Ibu dari SMP ya? Iya. Harusnya kami yang belajar ke SMP nih. Enggak, ternyata kita masih banyak kekurangannya nih. Ini saya kasih contoh Bu, karena sistemnya mungkin sama. Di tempat kami juga pakai sistem mapel seperti Ibu. Nah, di sini kan otomatis nanti saya punya 10 guru yang mereka akan mengisi di sini Bu. Nah, kita posisinya kan wali kelas ya berarti kan Bu ya. Nah, wali kelas inilah yang punya semua datanya guru-guru. Nah, contoh di kelas 1 nih. Nah, 1D. Misalkan ini ya. Nanti ini akan datanya akan tersimpan berdasarkan nama mapel-mapelnya Bu. Nah, mungkin untuk lebih detailnya saya akan
coba bukakan yang kelas sebenarnya ya Bu. Ini kan tadi masih kelas kelas contoh gitu ya. Supaya nanti teman-teman juga punya pemahaman yang sama. Waduh, nanti aku ngundang guru lain, mereka bisa apa ya bahasanya Bu ya? Tadi yang kekhawatiran Ibu tadi ya, bisa buka inilah atau bisa buka itu. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti saya akan contohkan Bapak Ibu bagaimana ketika kita mengundang guru lain untuk menjadi guru kolaborator di classroom kita. Aman nggak sih? Terus nilai-nilainya bagaimana? Nanti jangan-jangan nanti ada yang mengganti atau bagaimana. Nah, classroom yang Bapak Ibu buat itu pemiliknya sepenuhnya adalah jenengan. Oke. Classroom yang jenengan buat itu pemiliknya sepenuhnya adalah jenengan. Nah, guru kolaborator itu memang mereka bisa diizinkan untuk mengupload nilai, mengupload data. Oh, maaf ini ternyata saya sudah di-delete dari kelas 1 karena saya sekarang sudah pindah. Oke, saya pakai akun yang lain saja. Nah, artinya begini Bu, nanti di drive-nya Ibu itu nanti akan apa ya, muncul nah ini nih contoh ini. Oke. Saya kan masih tergabung ya. Jadi walaupun saya sudah di-delete Bu ya di kelas 1 karena saya sekarang udah pindah kelas. Tapi kita masih punya rekamannya Bu. Nah, seperti ini Bu. Nah, ini saya contohkan ya. Nah, PKN, PHAT dan ini 1 semester kemarin Bu, mulai tema 1 sampai tema 4 sampai tema nah ini. Oke, ada rekam jejaknya dan yang bisa melihat di sini itu hanya Ibu karena ini kan classroom-nya Ibu. Yang teman-teman hanya kalau misalnya teman-teman hanya bisa gimana Bu? Maaf, kalau misalnya saya bukan sebagai yang membuat classroom, tapi saya yang bergabung di situ. Saya sebagai guru. Ibu hanya bisa memanfaatkan classroom-nya. Ibu hanya bisa memanfaatkan classroom-nya. Memanfaatkan classroom. Nah, tapi Bapak Ibu juga nanti biasanya dikasih akses kan ya oleh si pembuat kelas ini kan biasanya dikasih akses sebagai apa ini? Sebagai misalkan sebagai guru ya berarti Bapak Ibu nanti di drive-nya Bapak Ibu juga akan muncul. Ini kan saya diundang sebagai guru kolaborator di kelas 1D. Saya bukan pemilik kelasnya di 1D, ya kan? Saya sebagai kolaborator, Bu. Tapi di drive saya ini juga muncul sama persis dengan yang di drive-nya yang pemiliknya kelas. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu tidak akan kehilangan data. Semua data akan lengkap ada di sini. Jadi Bapak Ibu nggak mungkin ya mau ngecekin atau ganti miliknya orang lain, wong tugasnya Bapak Ibu aja juga sudah banyak per hari. Aduh, kok bermen gitu maksudnya. Tapi jangan khawatir, walaupun Ibu jadi guru kolaborator, Ibu tetap bisa punya data selengkap yang wali kelas. Karena Bapak Ibu punya apa namanya data. Apa namanya? Ibu sebagai guru kolaborator di kelas tersebut. Ngaten Bu nggih. Nggih, terima kasih. Jawab nggih Bu nggih. Sampun nggih. Nggih, sama-sama. Jadi dimanfaatkan yang tadi Bu, membuat salinan untuk siswa supaya Ibu punya datanya setiap anak seperti ini. Jadi iya, selama ini tidak pernah melakukan itu yang untuk buat salinan. Itu ya Bu ya. Akhirnya ya sendiri satu-satu gitu. Akhirnya satu-satu ya Bu. Nah, sekarang setelah ikut pelatihan ini, nah seperti ini Bu. Nah, saya sudah buat contoh tryout ini, saya sudah punya namanya anak-anak semuanya. Tapi saya bisa tahu siapa yang sudah kerjakan, siapa yang belum. Ini kan saya punya peserta tryout ada 200 lebih ya. Yang mengerjakan baru berapa orang ini. Nah, termasuk nanti tryout 2. Nah, tryout 2 saya juga bisa cek siapa yang sudah ngerjakan sama sudah ngedit. Nah, nanti kan kelihatan. Nah, gitu ya. Yang ngeditnya jam berapa. Nah, jadi silakan dimanfaatkan fasilitas-fasilitas classroom yang menurut saya sudah lebih sangat memfasilitasi guru untuk bisa memudahkan lagi dalam kita mengajar. Jadi biar nggak bosen kalau ke classroom gitu. Terima kasih. Ampun. Sama-sama Bu. Mohon maaf. Sami-sami. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah dipuaskan oleh Coach Andre. Mudah-mudahan pada saat prakteknya nanti tidak mengalami banyak kendala nih Bu. Amin. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Oke, karena sudah hampir 3:30, kita akhiri acara pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada narasumber dan Bapak Ibu peserta yang luar biasa semangat mengikuti mulai dari
jam 1 tadi sampai setengah 4 semangatnya tidak kendor, tidak luntur meskipun sudah mengikuti melewati jam-jam prime time untuk istirahat. Luar biasa, panjenengan masih stay on di depan kamera. Oke. Semoga ilmu yang kita dapat pada sore hari ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk kedua foto dulu. Oke, foto dulu. Salam amor ya. Open kameranya di Open kamera Bapak Ibu. Nanti kalau untuk dokumen gambarnya tidak kelihatan, tidak tahu bisa dipakai tidak nggih Bapak Ibu. Jadi silakan kameranya di-on-kan. Bu Isti mohon minta tolong dipandu nggih. Ini unstabil di internet saya. Oh ya. 1, 2, 3. Masih halaman 1. Halaman 1. Ini ada 6 halaman, Bapak Ibu. Tetap senyum. 1, 2, 3. Halaman 2. Kering Budian nanti. Halaman 2. Halaman 3. Ini halaman 3 sudah banyak yang tutup kamera. Apa namanya Bu buat laporan. Halaman 4. Halaman 5. Iya. Wah, Pak Win. Ya, Pak Win. Pak Win muncul baru. Kelihatan itu. Mak betunduk. Pak Win nggak bisa rekam nih. Mak betunduk. Iya itu bulan kelihatannya. Bulan. Sudah Bu Pipit? Oke. Masih ada